Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kalimat yang paling layak diucapkan oleh setiap muslim di awal aktivitasnya. Bisanya mata kita menangkap cahaya sehingga kita memantulkannya kembali sehingga bisa melihat apa yang jadi target. Masih bisanya sampai malam ini telinga kita menangkap suara sehingga kita bisa mengetahui tujuan dan informasi apa yang disampaikan kepada kita. Hidung kita masih bisa membedakan mana bau wangi dan busuk, atau bahkan bisa menghirup oksigen secara gratis. Lidah kita masih bisa membedakan mana rasa manis, pedas, asam, kecut dalam waktu yang seketika. Bibir kita masih bisa melontarkan kata-kata, kalimat. Tenggorokan kita masih bisa menelan ludah sehingga tenggorokan tersebut tidak kering, meneguk air yang dingin, meminum yang panas, yang hangat, masih berfungsi. Perut kita masih bisa menampung makanan-makanan dan minuman serta mengeluarkan yang tidak dibutuhkan dalam bentuk kotoran, air seni atau tinja. Tangan kita masih bisa mengangkat, menjamah, menyentuh. Kaki kita masih bisa melangkah, seperti termasuk hatinya kita di masjid yang mulia ini. Dan terlalu banyak nikmat-nikmatnya Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak bisa dihitung lagi. Sebagaimana Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian ingin menghitung-hitung nikmatnya Allah, maka tidak akan pernah bisa kalian menghitungnya. Tadi sebagian kecil saja. Berapa banyak orang yang susah dengan nafasnya saja, itu akhirnya membuat harus membayar tabung oksigen di rumah sakit. Kita masih bisa menggunakan nafas, menarik oksigen dengan nyaman, tidak ada masalah. Alhamdulillah atas semua itu. Wassalatu wassalamu at-tammaini ala Rasulillah kama sallallahu wa malaikati alaih adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshih wa midada kalimatih mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Juga kita panjatkan salawat dan taslim atas Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai tanda kepatuhan kita kepada Allah, karena Allah pun dan malaikatnya memberikan salam kepada beliau. Juga sebagai tanda terima kasih kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena jasa beliaulah akhirnya kita bisa lahir dalam keadaan Islam, orang tua dan kakek kita bisa Islam, masjid ini bisa dibangun. Tadi kita bisa melaksanakan 5 waktu sholat, mengenal siapa Tuhan kita, mengikuti panduan yang diinginkan oleh Tuhan kita, mana yang halal dan haram. Lalu juga sudah jelas tujuan-tujuan daripada ibadah yang dikerjakan sehingga kita bisa masuk ke surga yang dijanjikan nanti. Dengan gamblang beliau sallallahu alaihi wasallam sudah sampaikan. Dan juga kita bisa terjauhkan dari api neraka yang merupakan ancaman yang sangat berat bagi orang yang bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hancurlah kehidupan manusia ini kalau seandainya tidak diutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya sangatlah wajar kita mengucapkan sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah senantiasa menambahkan rahmatnya, karunia-Nya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sejumlah ucapan yang membuat Tuhan kita Allah ridha, sejumlah perhiasan di singgasananya, sejumlah kalimat-kalimat yang telah Allah susun yang tidak terhingga sepenuh langit dan bumi ini. Bapak Ibu sekalian, seperti biasa melanjutkan tema-tema atau tema dosa-dosa besar. Mungkin yang pegang bukunya sudah sampai pada dosa besar yang terakhir secara nomor, yaitu dosa besar ke-76 yang lalu, masalah memata-matahi kaum muslimin. Namun di akhir buku Al-Kabair ini, Imam Az-Zahabi rahimahullah memberikan beberapa poin-poin yang tidak diberikan nomor oleh beliau, yang beliau mengatakan ini juga masuk dalam kategori dosa besar. Hanya saja dalilnya tidak terlalu banyak yang beliau temukan sehingga beliau tidak memasukkan dalam nomor urutan. Padahal sebenarnya kalau kita ikutin buku ini, jumlah dosa-dosa besar yang beliau susun bukan 76 tapi 90 lebih. Jadi malam ini kita akan masuk ke dosa besar ke-77. Kalau ada yang pegang bukunya, bisa dilihat di situ setelah dosa besar ke-76 ada
pasal 1 kumpulan perkara yang mungkin termasuk dosa-dosa besar kata beliau. Kalau hadis yang pertama yang sabda Nabi SAW, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsi, ini sudah masuk hadis ini dalam dosa besar ke-76. Jadi yang pegang buku bisa ditandain nomor 1 di pasal ini, ya hadis tadi yang baru saya bacakan, yang mana hadis tersebut riwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, dimasukkan dalam dosa besar ke-76. Yang kita bahas dosa besar ke-77 adalah poin kedua dan poin ketiga. Kalau saya berikan judulnya itu adalah tidak mengikuti dan mencontohi Nabi Muhammad SAW. Tidak mengikuti dan tidak mencontohi Nabi Muhammad SAW. Saudaraku, Nabi Muhammad SAW adalah Nabi yang mulia, Nabi yang agung, penutup para Nabi. Dari namanya saja Muhammad dan Ahmad itu sudah berarti yang terpuji. Sebagaimana kalau seseorang mengatakan Alhamdulillah, Hamada yahmadu, itu masuk juga di dalamnya Ahmad dan Muhammad, artinya yang terpuji. Dan nama Muhammad juga Ahmad ini itu didapatkan dari ahli kitab, dari dalam Taurat dan Injil. Orang-orang Arab sebelum Nabi Muhammad SAW sama sekali tidak tahu nama Muhammad dan Ahmad. Ini bukan nama orang Arab, tapi nama yang disebutkan di dalam Taurat dan Injil tentang Nabi terakhir yang akan keluar nanti. Walaupun dia punya makna di dalam bahasa Arab, sebagaimana tadi sudah saya jelaskan. Ya, jazakallah khair. Alhamdulillah. Abdul Muttalib pernah mengadakan perjalanan ke negeri Syam. Waktu Nabi SAW belum lahir. Di negeri Syam, Abdul Muttalib bertemu dengan salah satu pendeta Nasrani dan bertanya padanya, dari mana anda ini asalnya? Abdul Muttalib mengatakan dari sebuah kota kecil di Jazirah Arab yang bernama Mekkah. Dan pada saat itu Mekkah dikenal sekali negeri Syam karena orang atau pedagang-pedagang yang paling banyak bertransaksi di negeri Syam adalah orang-orang Mekkah. Sebagaimana Allah jelaskan dalam surah Quraisy, Rihlatas Syita'i was Saif, perjalanan musim panas dan musim dingin. Kalau musim panas mereka mengadakan perjalanan ke negeri Syam untuk dagang. Kalau musim dingin mereka ke negeri Yaman. Maka Abdul Muttalib mengatakan kami dari kota kecil yang bernama Mekkah. Tiba-tiba dia kaget karena pendeta itu berkata, dari kota kalian nanti akan keluar seorang nabi terakhir. Dialah nabi yang menyempurnakan seluruh nabi-nabi yang pernah diutus oleh Allah. Dialah nabi yang wajib diimani oleh seluruh manusia dan jin. Tidak seperti nabi-nabi sebelumnya yang hanya untuk kaumnya saja. Dan nabi itu bernama Muhammad. Maka Abdul Muttalib pun pulang ke Mekah. Lalu kemudian dia berazam, bertekad kalau dia masih dikaruniakan anak oleh Allah atau cucu laki-laki, anak atau cucu laki-laki, maka dia akan memberikan nama Muhammad. Dan beberapa hari kemudian ternyata Aminah, anak mantunya, melahirkan anak Nabi Muhammad SAW. Maka Abdul Muttalib pun mengangkat bayi Nabi SAW dan membawanya di sekitar Ka'bah, lalu berteriak dengan suara keras mengatakan, anakku ini aku berikan nama Muhammad, cucuku ini aku berikan nama Muhammad. Sementara kalau nama Ahmad sendiri itu diambil dari kitab Injil, dan juga itu disebutkan dalam surah Shaf. Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat taurati wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadha sihrun mubin. Terjemahannya kurang lebih, ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata kepada Bani Israel, sesungguhnya saya benar-benar utusan Allah kepada kalian yang telah membawa dan memperjelas, mempertegas isi daripada Taurat dan menyampaikan berita gembira kepada kalian akan datangnya Nabi setelahku nanti bernama Ahmad. Ternyata pada saat Nabi terakhir itu yang bernama Ahmad datang, mereka mengatakan dia adalah penyihir yang nyata. Nabi Muhammad SAW memiliki dua nama ini, dan ada nama lain, ada tiga nama yang lain, sebagaimana beliau mengatakan dalam hadis riwayat Imam Muslim, li khamsu asma, saya punya 5 buah nama, ana Muhammadun wa Ahmad, saya Muhammad dan Ahmad yang sama artinya,
wa ana mahi. Mahi artinya alladzi yamhu biyasyirk, alladzi yamhu Allahu biyasyirk. Mahi artinya yang menghapus, dan beliau mengatakan maksudnya adalah dengan datangku maka kemusyrikan akan dihapus, akan terhilang. Wa ana hasyir. Hasyir artinya yang dibangkitkan, dan beliau mengatakan wa ana hasyir alladzi yahsyurun nasu baina yaday, di mana manusia akan dibangkitkan pada hari kiamat setelah aku dibangkitkan. Wa ana aqib alladzi la nabiyya ba'di, dan saya juga adalah aqib yang berarti penutup, dan tidak ada nabi yang datang setelahku. Jadi ini jelas beliau punya 5 nama. Nabi Muhammad SAW memiliki kondisi fisik dan akhlak yang sangat mulia. Nanti akan ada insyaallah salah satu dari poin yang akan kita tablik akbarkan nanti adalah judul buku saya yang judulnya Kiaiku Muhammad, Kiai Anda Siapa. Setelah saya selesai rampung menulis dengan izin Allah nanti, saya akan bedah buku itu dengan tablik akbar, kita selipkan di salah satu dari setiap bulan dari bahasan masalah para sahabat. Nanti akan kita masukkan membahas tentang Nabi SAW, dan panjang lebar saya akan jelaskan bagaimana kondisi fisik, bagaimana kondisi akhlak, bagaimana tadi macam-macam nama Nabi SAW, kemudian seluruh ya, kalau saya tidak katakan sebagian besar ya, kurang lebih sebagian besar atau seluruh daripada mukjizat Nabi SAW akan kita jelaskan, dan juga akan saya masuk nanti kepada hak Nabi SAW. Namun pada malam ini saya tidak jelaskan semua itu karena itu cukup panjang. Saya akan masuk langsung ke poin yang penting. Nabi Muhammad SAW, saudaraku, datang memang untuk diciplak, diikutin. Cuman diciplak saja ya, kalau bahasa saja ciplak saja. Ya, kita tahu bahasa ciplak biasanya pada saat masih sekolah dulu ya, atau kita dikopi ya. Kalau kertas mungkin tinggal mengkopi saja, mengikuti saja ya. Maka sudah cukup bagi seorang muslim. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sesungguhnya pada diri Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada suri tauladan bagi orang-orang yang ingin bertemu dengan Allah dan ingin masuk ke dalam surga di hari kiamat dan selamat dari api neraka, serta ingin berzikir dengan Allah, zikir yang banyak. Kata ulama, setiap muslim tidak punya uzur, enggak ada alasan untuk tidak mengikuti nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan siapa yang menjadikan selain beliau sebagai idola, suri tauladan, panutan, ya, idola ini, maka pasti dia akan menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW bersabda dalam hadis sahih riwayat Nasai dan Abu Daud yang berbunyi, kalau seandainya Musa dan Isa hidup di zaman sekarang, kata beliau, di zaman beliau masih hidup, maka pasti keduanya akan menjadi pengikutku. Ini teguran dan peringatan kepada ahli kitab. Artinya Nabi SAW mengatakan, kalau Nabi kalian, wahai orang Yahudi, Musa datang hidup sekarang, dan Isa juga ada, wahai orang-orang Nasrani sekarang, jangankan kalian, Nabi kalian akan jadi pengikutku. Berarti memang di sini Nabi Muhammad SAW adalah Nabi yang luar biasa, gitu kan? Bahkan umat Islam ini, kalau ada yang ikut tabligh akbar kemarin masalah Abu Bakar radhiyallahu anhu, saya sempat titik beratkan tentang fadilah umat ini. Di antara hadis yang mulia kata Nabi SAW, tidak ada seorang umat pun sebelum kalian kecuali berharap akan menjadi bagian dari kalian. Karena semua nabi-nabi mereka berkata nanti ada nabi terakhir yang merupakan nabi yang paling afdal dan lebih afdal daripada kami. Dan kalau kami hidup di zaman itu kami akan jadi pengikutnya. Hampir semua nabi mengucapkan kalimat yang sama. Begitu pula dengan umatnya, karena nabinya pada mengatakan dan nanti ya nabi itu kalau kami pun hidup kami akan jadi pengikutnya. Dan umatnya adalah umat yang terbaik yang akan mendahului kalian masuk surga. Maka semua umat-umat Nabi sebelum kita berharap menjadi bagian dari kita, saudaraku. Maka bersyukurlah kita menjadi umat Muhammad SAW, umat yang terbaik. Sebagaimana Allah mengatakan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan di muka bumi ini, semua yang syahadat, gitu kan? Kalian menyuruh kepada kebaikan, apa yang Allah tuntun, apa yang Allah ingin, semua diterapkan. Dan kalian melarang dari kemungkaran, pelanggaran-pelanggaran terhadap hukum Allah. Dan kalian beriman kepada Allah. Jadi kita ini adalah umat yang terbaik, Nabi kita adalah Nabi yang terbaik.
Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki sifat-sifat sesuatu yang berhubungan dengan beliau, ada yang menjadi hukum syar'i, ada titah perintah beliau menjadi hukum syar'i, ada perilaku-perilaku beliau yang tidak menjadi bagian daripada syariat. Ini ada istilah dalam ilmu hadis namanya jibilliyah wa ghairu jibilliyah. Jibilliyah itu sesuatu yang pasti ada di fisik Nabi SAW, mau atau tidak mau. Seperti misalnya postur tubuh yang kekar. Dikatakan Nabi SAW memiliki wajah yang sangat tampan, tidak oval, tidak bulat, alisnya yang sangat lebat berwarna hitam, dan alis itu berbentuk seperti busur panah. Mata beliau yang besar alaihissalatu wassalam, kelopak mata yang besar dan bola mata yang besar dipenuhi dengan bulu mata yang lebat dan bola mata yang sangat putih bersih, yang putihnya dan yang hitamnya hitam pekat. Sampai para sahabat mengatakan kalau kami ingin bercermin di mata Nabi SAW maka kami bisa bercermin karena jernihnya. Nabi SAW punya rambut yang hitam, ya, kelam hitam sekali, tidak geriting, tidak lurus sekali, jadi berombak, yang kadang-kadang beliau biarkan sampai lumma atau jumma, sampai di kuping atau sampai di pundak. Beliau punya pundak yang lebar, dada yang bidang, dan juga perut yang sangat keras, terus seperti batu-batu yang keras. Sebagaimana para sahabat mengatakan, kami pernah melihat pada saat baju Nabi SAW tersingkap, maka kami melihat perut Nabi SAW itu seperti batu yang keras tersusun. Badan beliau dipenuhi dengan bulu, kemudian beliau punya jenggot yang panjang sampai dada. Beliau jarbu, tidak terlalu tinggi sekali, tidak juga pendek, ya. Sebagian ulama mengatakan antara Umar bin Khattab dan Abdullah bin Mas'ud, ya. Ini Umar bin Khattab orangnya tinggi sekali, ya, disebutkan ciri-cirinya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kalau duduk di atas kuda kakinya sampai di tanah. Jadi kita lihat kalau ada orang tingginya 2 meter sekarang naik di atas kuda, kakinya pasti masih sampai di perut kuda. Paling jauh tuh sampai di ujung perut kuda. Umar bin Khattab kalau naik di atas kuda kakinya sampai di tanah, berarti 2,5 meter mungkin lebih, ya. Itu luar biasa. Abdullah bin Mas'ud adalah standar sahabat Nabi yang kalau berdiri sama sahabat-sahabat yang umumnya tingginya sama, maka Abdullah bin Mas'ud berada di antara mereka. Ada sebagian ulama mengatakan kemungkinan besar Nabi SAW memang berarti tidak kurang dari 190 sampai 2 meter tinggi, badan yang ideal sekali gitu kan. Tinggi kekar, orangnya gagah, kulitnya putih, bersih, saking putihnya sampai membuat pipinya kemerah-merahan. Ini sesuatu yang jibiliyah, saudaraku. Apa itu jibiliyah? Sudah Allah takdirkan di fisiknya beliau. Pertanyaannya, apakah umatnya wajib juga sama seperti itu? Enggak. Karena memang kita enggak mungkin, gitu kan? Mungkin kalau ada yang bisa pun kekar badannya seperti Nabi SAW, maka belum tentu rambutnya seperti Nabi. Belum tentu bulu matanya seperti Nabi, belum tentu gitu kan. Jadi ada yang sifatnya jibiliyah. Termasuk jibiliyah itu adalah pakaian yang dipakai oleh Nabi SAW di zaman itu. Zaman itu orang menggunakan pakaian rida, izar dan rida, seperti baju ihram sekarang, gitu kan. Cuma mereka kaitkan satu sama yang lain, ya. Zaman dulu mungkin masih belum ada kancing, tapi mereka lebih banyak menggunakan, ya, batu yang diikat dengan tali atau yang semisalnya, gitu kan. Intinya mereka menggunakan baju izar dan rida, dan ini bukan sesuatu yang harus diikuti oleh umat beliau SAW, karena pakaian pada saat itu termasuk, ya, di dalam pakaian yang beliau pakai yang merupakan tidak masuk dalam bagian syariat kita adalah imamah yang digunakan di kepala. Karena pada saat itu, ya, Nabi SAW dan kaum muslimin pakai imamah, dan orang-orang kafir Mekah pun pakai imamah. Memang begitu pakaian mereka pada saat itu. Jadi bukan bagian dari syariat. Tapi kalau ada orang memakai imamah di kepala lalu dia bilang karena Nabi SAW pernah pakai, nggak apa-apa. Tapi ini jangan dianggap bagian daripada syariat, gitu kan? Disebutkan juga dalam hadis masalah jibiliyah ini, Nabi kita Muhammad SAW kalau jalan seperti orang yang turun dari bukit. Jadi beliau tidak pernah berlamban-lamban, selalu cepat kalau bergerak, gitu kan? Jadi sebagian ulama mengatakan Nabi SAW paling gemar bergerak cepat, tepat dan selalu rapi, tepat sasaran. Beliau selalu rapi kalau mengerjakan sesuatu, tidak pindah pada pekerjaan yang lain kecuali beliau sudah menyelesaikan pekerjaan yang sebelumnya.
Sebagaimana beliau bersabda mengingatkan kita semua dalam hadis riwayat Abu Dawud dengan sanad yang sahih, innallaha yuhibbu bawah. Dan ini masuk dalam kategori tadi yang wajib itu, ya. Jadi kalaupun hawa nafsu kita bertolak belakang, tetap kita lawan, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak akan mendahulukan apapun sifatnya. Dalam sebuah hadis yang lain riwayat Bukhari, pernah ada seorang sahabat pulang ke rumahnya lalu dia temukan istrinya berselingkuh dengan laki-laki lain. Terjadi di zaman Nabi SAW nih. Suaminya bingung mau buat apa nih. Datang ke masjid mengatakan, ya Rasulullah, Nabi SAW lagi kumpul dengan sahabat-sahabat. Saya pulang ke rumah, istri saya sedang bersama laki-laki lain. Bagaimana pendapat anda? Nabi SAW belum menjawab. Sa'ad ibn Ubadah radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia terkenal, pimpinan orang Khazraj Madinah, berdiri sambil mengatakan, ya Rasulullah, kalau terjadi di keluarga saya seperti terjadi di keluarganya orang ini, saya akan bunuh dua-duanya. Maksudnya di sini saya akan bunuh ini bukan dia yang mau bunuh dia hukum sendiri, bukan. Artinya saya akan terapkan hukum Allah pada keduanya, dirajam. Karena orang yang sudah menikah dalam Islam hukumnya dirajam. Saya akan terapkan hukum Allah pada keduanya ya Rasulullah. Artinya dirajam. Saya laporin dirajam karena jelas mereka berzina sementara mereka sudah menikah, gitu kan? Maka Nabi SAW berkata kepada seluruh sahabat pada saat itu, atarawna ghiratu Sa'ad, apakah kalian lihat cemburunya Sa'ad terhadap hukum Allah? Masa sudah diharamkan zina masih ada yang buat? Maka menurut Sa'ad, ya kalau dia lakukan hukum aja ya Rasulullah, gak usah tunda-tunda, biar tidak ada lagi orang yang melanggar. Itu kecemburuan yang sangat luar biasa, positif, karena cemburu terhadap hukum Allah yang dilanggar. Lalu Nabi SAW berkata apa? Ana aghyaru min Sa'ad, saya lebih cemburu daripada Sa'ad. Artinya Nabi SAW cemburu dengan kita semua umatnya yang sudah dijelaskan. Ini loh saudaraku, buatlah 1, 2, 3, 4, 5, jujur, amanah, tanggung jawab, menikah, semua yang baik-baik, sholat, puasa, zakat, haji, semua dituntunkan, disebutkan semua fadilahnya. Ini masuk surga ya, surga itu begini, 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 dirincikan semua bidadarinya, karpetnya, semuanya. Surah Al-Waqiah menjelaskan rinci semuanya itu ada apa di surga. Ini nggak boleh ya, riba, zina, bohong, ya, semua khianat, apalah yang kita bahas semua dosa-dosa besar ini, durhaka sama orang tua, menzalimi orang lain, mencuri, berbohong, apa saja, semua ini nggak boleh ya. Ini loh ancaman-ancamannya, nanti di alam barzah dihukum begini, nanti kalau di akhirat di neraka dihukum begini, nanti masuk neraka loh ya, neraka itu bahaya, neraka itu begini, 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 begini. Nabi SAW mengatakan, saya masih cemburu, ya, lebih cemburu daripada Sa'ad tadi, ya, kepada umatku yang sudah saya tuntun nih untuk masuk surga. Jelas ini syaitan yang menuntun dia ke sini, yang melanggar apa yang saya sampaikan, tapi masih pilih yang ini, gitu kan. Lalu kata Nabi SAW, wallahu aghyaru minni wa min Sa'ad, dan Allah lebih cemburu lagi daripada saya dan Sa'ad. Allah SWT cemburu kepada kita. Masa sudah jelas di muka bumi ini hanya ada jalannya Allah dan jalannya syaitan, gak ada yang lain. Allah SWT turunkan kitab kepada para rasul, rasul meninggal, para da'i, ulama menyampaikan, al-ulama warahatul anbiya, ulama adalah pewarisnya para nabi, mereka menyampaikan. Jadi juru bicaranya Allah adalah para ulama, para da'i. Siapa yang mengikutinya maka pasti mengikuti jalannya Allah SWT, tidak ada yang salah di situ, pasti benar semua. Termasuk anda insyaallah hadir di majelis ilmu ini, kita sedang membahas hukum-hukum Allah yang disampaikan kepada nabinya Muhammad SAW. Jalan yang kedua, jalan syaitan. Syaitan ini siapa? Makhluk Allah yang kufur kepada Allah, dan Allah suruh kita menjadikan musuh. Inna syaitana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwa. Syaitan musuh kalian, jadikan betul-betul musuh yang nyata buat kalian. Syaitan ini juru bicaranya dukun, peramal, penyamun, ahli maksiat, itu. Jadi kalau ada orang ke arah sini berarti dia ikut syaitan, tuh jelas jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka enggak boleh, gitu kan? Tinggal tentukan jalan anda kemana. Maka ikutilah jalan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk dengan mengikuti Nabi alaihi salatu wassalam, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita simpulkan apa yang dibahas oleh beliau dalam dosa besar ke-77 ini adalah seseorang muslim wajib mengenal nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga wajib mengikuti ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, terutama yang hukumnya wajib, dan meninggalkan semua apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam yang hukumnya haram. Kalau makruh tadi masih ada pilihan, kalau sunnah juga masih ada pilihan. Jadi fokus bahasan ke-77 ini tentang masalah yang wajib diperintahkan
dan juga yang haram yang dianjurkan untuk dijauhi. Allahu alam. Jadi ini bahasan kita malam ini, insyaallah sebentar kita akan kembangkan dengan pertanyaan. Namun mudah-mudahan ya Bapak Ibu bisa memaklumi masih banyak pertanyaan kita yang lalu yang belum terjawab ya. Mudah-mudahan bisa diberikan kesempatan untuk dibahas itu dulu malam ini, dan kalau ada yang mau bertanya fokus ke pertanyaan masalah tema kita malam ini mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin sampai situ dulu. Sudah maksud waktu belum? 3 menit lagi. Saya berikan contoh sambil nunggu waktu azan. Para sahabat sangat rutin mencontohi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan contoh yang diberikan oleh para sahabat ini, mereka bukan hanya sekedar mengikuti yang wajib, tapi yang sunnah, bahkan yang mubah pun diikuti oleh para sahabat. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia, diberikan julukan dengan sahibu ta'assi. Ta'assi itu benar-benar penciplak yang sejati. Abdullah bin Umar itu apa saja radhiyallahu anhu yang Nabi lakukan langsung dia lakukan. Dia orang paling pertama buat. Sampai pernah Nabi SAW masuk dalam Ka'bah bersama dengan sahabat Nabi Ubay bin Ka'ab dan Abu Hurairah. Lalu Abdullah bin Umar bertanya waktu Ubay keluar, ya, Nabi SAW tadi ngapain di dalam? Sholat 2 rakaat. Di sisi mana dalam Ka'bah dia sholat? Di sini. Langsung dia masuk, dia sholat 2 rakaat. Jadi langsung Nabi SAW begitu lakukan, langsung dikerjakan Abdullah bin Umar. Satu waktu pada saat Nabi SAW sudah meninggal dunia, Abdullah bin Umar memimpin kafilah, ya, kafilah haji, pergi 70 ekor unta, ya, kan? Jalanlah, di tengah jalan sebelum tiba di Mekah, Abdullah bin Umar memberhentikan 70 kafilah itu. Mohon maaf, 70 kafilah, satu kafilah bisa 3 ekor unta, ya. Berarti 200 sekian ekor unta, 210 ekor unta. Setiap unta bisa ada 2 orang yang naik di atasnya. Ringkas cerita adalah Abdullah bin Umar memberhentikan sebagai pimpinan kafilah dan berkata, perhatikan apa yang saya lakukan. Lalu Abdullah bin Umar jalan di padang pasir. Semua orang saksikan apa yang beliau kerjakan nih. Beliau jalan sampai tinggal bayangannya. Di ujung sana ada sebuah pohon, jemaah sekalian, ya saudaraku sekalian. Dan Abdullah bin Umar, mohon maaf, buang air kecil di situ. Selesai buang air kecil, kembali ke kafilah. Waktu itu ada sahabat tadi Ubay bin Ka'ab yang tadi juga kita sebutkan kisah sebelumnya, berkata, wahai Abdullah bin Umar, semoga Allah merahmati anda, apakah anda memberhentikan kami 70 kafilah ini, semuanya ini anda berhentikan hanya untuk menyaksikan anda kencing di situ? Apa kata Abdullah bin Umar? Iya. Jadi dengan jelas, iya, karena saya ingin menyampaikan kepada kalian bahwasanya pada saat saya haji bersama Nabi SAW, beliau pernah berhenti di sini, beliau pernah kencing di situ. Jadi saking begitunya para sahabat mengikuti Nabi SAW. Jadi sampai pada hal yang kecil pun mereka luar biasa dalam mencontohi Nabi SAW. Ya mungkin sampai situ dulu apa yang kita bahas. Mudah-mudahan teman-teman kalau yang ada yang butuh uduk dulu. Ya nanti kita akan kembangkan seperti biasa tadi dengan tanya jawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pertanyaan pertama, ini tentu saya baca yang lalu-lalu dulu ya. Pekan lalu, ini ada pertanyaan tersisa. Apakah bisa mendapatkan keutamaan uban menjadi cahaya di alam kubur atau di akhirat jika mengecatnya dengan warna selain warna rambut atau warna hitam? Tentu hadis yang berbunyi dan hadis sahih riwayat Imam Ahmad, siapa yang beruban sementara dia dalam keadaan Islam, maka uban tersebut akan menjadi cahaya yang terang baginya pada hari kiamat. Jadi lafaz hadis ini jelas, uban yang tidak diubah warnanya. Kalau dibiarin saja warna putih, maka itu berarti yang akan mendapatkan fadilah. Kalau dia ubah warnanya menjadi merah atau selain hitam, yang memang dibolehkan dalam sunnah, boleh menggunakan warna henna, ya, warna coklat atau kemerah-merahan ini masih dibolehkan. Sebagaimana Nabi SAW menyuruh agar
Abu Bakar meletakkan henna di janggut dan rambut ayahnya Abi Kuhafah. Juga Nabi SAW menyuruh Abdullah bin Umar untuk meletakkan warna coklat kemerah-merahan di janggutnya yang sudah mengeluarkan warna putih gitu kan. Itu boleh saja dilakukan. Tapi kalau fadilah tadi, Allahu alam secara zahir hadis memang yang dibiarkan dalam keadaan rambutnya putih. Ya. Jam berapakah yang dimaksud dengan tidurnya Nabi Daud? Tidur pertengahan, sepertiganya untuk sholat, dan seperenamnya untuk tidur lagi. Kalau jamnya, Allahu alam ya, tepatnya ya. Tapi sebagian ulama merincikan Nabi Daud alaihissalam tradisi beliau itu beliau tidur dulu habis isya, kemudian tidak disebutkan beberapa saat sebenarnya, tapi dibagi ya. Kalau kita bagi malam itu menjadi 1/6, jadi 6 waktu antara isya sampai subuh, nah itu berarti dibagi 6 saja. Kira-kira berapa jam tuh? Mulai isya misalnya kayak kita sekarang anggap jam 8, 8, 9, ya, 9, 10, 11, 12, kemudian tambah 4 jam setelahnya gitu kan. Berarti 8 jam kurang lebih, ya 8 jam. Maka ini yang dimaksud dengan 1/6 dibagi 6 waktu itu, 8 jam dibagi 6. Ya, itu baru dihitung 1/6-nya. Beliau tidur di awal, ya di 1/6-nya itu, kemudian beliau bangun setelahnya di waktu 1/6 ya. Misalnya kalau 8 jam dibagi 6 itu mungkin 1 jam sekian ya. Dianggap 1 jam sekian ya, 1 jam mungkin 10 menit atau 15 menit. Berarti seperti itulah beliau tidur lalu beliau bangun, kemudian beliau sholat, habis itu beliau tidur lagi. Ya, jadi beliau itu dalam semalam bisa 3 kali tidur dan 3 kali sholat. Allahu a'lam, itu yang dimaksud. Apakah ada keutamaan membaca surah Al-Waqi'ah? Apakah ada tuntunannya membaca sehabis sholat asar atau subuh? Apakah benar membaca Al-Waqi'ah 3 kali sehabis sholat asar untuk istri akan membantu istrinya mendapatkan rezekinya mudah? Ini Allahu alam, yang saya tahu hadis semua berhubungan dengan mengatakan Al-Waqi' bisa mendapatkan rezeki adalah hadis yang lemah, yang tidak dipakai oleh para ulama. Dan ini memang sudah disebutkan di dalam buku-buku yang berbicara tentang fadilah surah-surah dalam Al-Quran. Jadi ini memang hadis yang lemah dan tidak dipakai oleh para ulama. Jadi tidak benar lah kalau dikatakan surah Al-Waqi' bisa mendatangkan rezeki bagi suami atau istri. Apalagi ini ditentukan setelah selepas sholat asar atau sholat subuh. Dijurukan juga jumlahnya 3 kali. Ini malah tambahan dari hadis. Jadi tidak ada hadisnya memang sama sekali. Yang ada hadisnya memang yang lemah itu adalah surah Al-Waqi'. Siapa yang membaca surah Al-Waqi' dia akan mendapatkan atau dibukakan pintu rezekinya. Tidak disebutkan waktu subuh atau asar. Itu pun kalau dianggap bisa dipakai. Tapi ini hadis lemah, tidak bisa dipakai. Ditambah lagi dengan dibaca 3 kali habis asar untuk istri bisa membantu suaminya. Ini sama sekali tidak pernah ada panduan di dalam ya sunnah Nabi SAW. Apakah termasuk bid'ah jika kita melakukan amalan-amalan seorang ustadz agar menyampaikan hajatnya selama 40 hari? Semisal baca surah Yasin, surah Waqi'ah, tahajud, la haula wala quwata illa billah 300 kali, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim 100 kali dan lainnya. Bolehkah melakukan sebagai usaha berdoa? Jadi sini saya perlu rincikan dulu ya, perlu dirincikan terlebih dahulu. Kalau seandainya apa yang ditentukan oleh ustadz tersebut sesuatu yang Nabi SAW tidak pernah tentukan jumlahnya, tidak pernah tentukan jenis ibadahnya, maka bid'ah. Tapi kalau misal Nabi SAW mengatakan saya beristighfar sehari 70-100 kali, lalu ada orang amalin tuh, saya mau amalin deh, sekarang tiap hari saya baca begitu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mungkin secara setelah berjalan sebulan 2 bulan Allah mudahin sembuhin penyakit saya. Enggak ada masalah. Itu termasuk dalam bertawassul dengan amal soleh yang dibolehkan. Karena memang kita mengikuti tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, gitu kan? Yang tidak boleh kayak tadi misalnya membaca surah Yasin secara khusus atau la haula wala quwata illa billah 300 kali sementara Nabi tidak pernah tentukan seperti itu. Maka tidak boleh seseorang membuat-buat apa yang Nabi kita Muhammad SAW tidak anjurkan, tidak ajarkan. Tapi sekali lagi bertawassul dengan amal soleh yang pernah dituntun oleh Nabi SAW boleh, nggak ada masalah itu. Ustadz, kalau kita sholat tidak menghadap kiblat karena tidak tahu, bagaimana hukumnya?
Kalau diberitahu teman pada saat sholat sedang berlangsung, apakah langsung dibatalkan dan memulai sholat dari awal atau bagaimana? Kalau anda tidak tahu sama sekali dan memang sudah berijtihad, betul-betul yakin ini sedang hadap kiblat nih, gitu kan? Maka sah saja, tidak ada masalah. Karena memang tidak tahu ya. Kalau dia sudah sampai salam, kalau dia sudah sampai salam, tolong ikhwah jangan ditambah dulu pertanyaan ya. Ini masih banyak ini yang belum dibaca. Dengarin aja ilmunya ini cukup insya Allah. Ini lihat nih. Masya Allah. Ini yang belum saya baca yang lalu ini, ya. Belum yang sekarang. Jadi jangan tambah dulu. Jadi kalau seseorang itu menghadap kiblat, tidak menghadap kiblat dan dia betul-betul berijtihad, dia berusaha, oh memang setahu saya di sini kiblat. Tidak ada orang yang bisa ditanya sama dia, lalu dia Allah Akbar takbir. Sampai selesai salam, sudah selesai salam dia nggak tahu. Ada orang datang, ternyata kiblat dia sholat di situ, kiblatnya ke arah sana, dia salah. Apakah dia harus mengulangi sholatnya? Kata ulama tidak perlu. Tidak perlu, karena dia memang berijtihad awalnya, dia tidak tahu, gitu kan? Dia tidak tahu, maka tidak ada masalah. Dianggap orang yang tidak faham atau lupa, gitu kan? Seperti orang kalau lagi puasa lupa makan. Ya. Kalau pas lagi puasa, ada teman atau kerabat atau pasangan anda pas lagi makan, anda tahu dia puasa, jangan tiba-tiba dikagetin ya. Woi kamu nggak puasa, kesian nanti keselak. Biarin aja makan, tidak apa-apa. Sampai dia selesai hajatnya, jangan hasut, enak benar orang ini sudah makan 2 piring. Nggak apa-apa, biarin aja, gitu kan? Nggak apa-apa. Karena kata Nabi SAW, siapa yang berpuasa lalu dia makan karena dia lupa, dia minum karena dia lupa, maka dia lanjutkan puasanya. Karena sesungguhnya Allah yang telah memberikan makan dan minum padanya, gitu kan? Jadi nggak usah diingatin, biarin aja, nggak ada masalah. Itu kan memang kalau betul-betul dia lupa, kalau dia pura-pura lupa itu urusan dia dengan Allah gitu. Ya. Jadi nggak ada masalah. Kalau seandainya kita sementara lagi sholat, kemudian tiba-tiba ada orang datang menepuk, mas maaf mas, kiblatnya salah ke kanan dikit, maka bergerak aja, nggak usah berhentiin sholat, bergerak aja ke arah yang dituntun sama dia, kanan dikit kiri. Bahkan ulama fikih mengatakan boleh orang yang datang mengetahui saudaranya muslim yang lain sedang salah sholatnya, dia meluruskan, menggoyangkan badannya, mengarahkan, pegang pundaknya dua-dua. Tentu ini sesama jenis ya. Jangan lawan jenis dipegang pundaknya, nggak boleh. Di luar sholat aja nggak boleh, bagi dalam sholat. Pegang pundaknya, arahkan ke kanan sedikit mas, ini salah. Ini mbak harus ke kiri, diberikan syarat itu tidak masalah. Tapi kalau sudah sampai salam, maka nggak ada masalah. Ini apa ini? Kok tes printing begini? Hah? Ini siapa yang kirim ke saya nih? Oh belakangnya. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Pada tahun 2008 saya melaksanakan ibadah haji dari Saudi Arabia karena saya bekerja di kota Riyadh. Pada saat melaksanakan mabit di Mina, rombongan kami tidak mabit di Mina namun di wilayah Aziziyah. Ini kayaknya sudah pernah saya baca ya, yang lalu ya. Saya sudah mengatakan Aziziyah itu tidak masuk wilayah Mina dan harusnya jemaah haji mabit di Mina. Ini sudah saya jawab yang lalu. Saat kerja di Saudi, saya sering melihat pekerja kasar dari Pakistan menyempatkan sholat berjamaah di masjid di sela-sela pekerjaan kasar mereka, seperti menggali jalanan, mereka bersihkan tanah dan debunya lalu sholat. Meskipun ada bau yang kurang sedap, karena bersebelahan dengan mereka. Kalau di sini tukang-tukang bangunan kalau diajak sholat selalu bilang pakaiannya mereka kotor atau merasa bau keringat, sehingga kadang tidak sholat sama sekali. Mohon nasihat yang tepat Ustadz, karena saya banyak berhubungan dengan tukang bangunan atau konstruksi. Tentu ini tidak ada hubungannya ya antara orang sholat dengan bajunya kotor. Sama dengan orang lagi jihad, penuh darah bajunya, sholat aja. Enggak, itu bukan najis. Kita tidak boleh pakai pakaian atau sejadah tempat sholat kalau jelas-jelas ada najisnya. Kalau jelas-jelas ada najisnya, saya kira tanpa pertanyaan. Jazakallah khair. Kalau jelas-jelas ada najisnya itu baru tidak boleh. Tapi kalau cuman kotor, keringat, nggak masalah, jangan kehilangan waktu, gitu kan? Makanya dianjurkan kalau bisa pada saat berwudu, apalagi alhamdulillah masjid kita kayak sekarang ini sangat luar biasa ya. Kalau saya nggak malu ikhwas sekalian, saya selalu bawa kemana-mana tas saya atau ada kresek, saya bawa baju ganti. Saya kalau dari pengajian ke pengajian, mampir di masjid mana, saya mandi, saya sholat, mandi di situ, saya wudu, bersihin badan, segar kembali, baru saya masuk ke pengajian saya. Nggak ada aib di situ, malah bagus itu. Lalu sering gunakan roll on, sering gunakan pewangi badan, itu sunnah Nabi SAW. Kata Nabi, terutama laki-laki ya,
Kata Nabi SAW, dicintakan kepadaku dunia ini karena adanya wanita dan adanya minyak wangi. Makanya aneh kalau ada laki-laki nggak suka minyak wangi itu. Jauh dari sunnah Nabi SAW. Kantongin selalu beli yang kecil, selalu kantongin pakai minyak wangi kemana-mana. Itu sunnah Nabi SAW. Sudah baunya enak, dapat pahala lagi, gitu kan? Insya Allah yang hal-hal seperti ini nanti akan dihindarin. Ini berhubungan dengan masalah perlunya orang menjaga sholat walaupun bajunya kotor, yang penting tidak najis. Tidak kelihatan auratnya silahkan dipakai, nggak masalah. Itu bukan alasan, gitu kan? Itu bukan alasan. Kemudian kalau masalah tukang, memang ini semoga Allah berikan hidayah ya. Kita nggak usah bicara tukang. Ya, ini yang bertanya saudaraku, siapa saja di Indonesia ini mau pegawai kantor yang rapi pun AC semua, tetap kalau dia tidak mau sholat dia tidak sholat, gitu kan? Kalau di Saudi memang itu sudah umumnya orang faham, sehingga memang bisa dikatakan jarang, persentasenya kecil sekali orang yang tidak sholat berjamaah itu. Di sana kecil sekali. Memang betul-betul orang yang lemah imannya itu pun dia masih sholat sendirian, dia masih sholat. Dia bukan berarti tinggalin sama sekali, gitu kan? Yang tinggalin sholat itu bisa dihitung jari sebenarnya. Sampai seperti ada cuplikan itu, saya baru dikirimkan sama teman-teman di Saudi, saya terharu betul lihat cuplikan itu saudaraku. Jadi ada orang buta matanya, satu orang tua, bukan ulama, masyarakat biasa, buta matanya, tidak pernah tinggalkan 5 waktu sholat di masjid. Jadi antara rumah dia dengan masjid itu, dia minta satu orang tolong ikatkan tali, ada tiang listrik pas di sebelah pintu masjid. Masjidnya juga masjid biasa kecil di berkampungan gitu. Diikat tali di situ, tali itu panjang, ditaruh jalan di tanah, yang artinya diletakkan di tanah sampai depan pintunya dia. Jadi kalau orang buta ini mau ke masjid, dia keluar dari pintunya, dia pegang tali itu terus ditarik sama dia, jadi kencang talinya, lalu dipegang sama dia, menuntun dia sampai ke masjid. Buta, nggak bisa, nggak ada yang tuntun, sendirian tinggal di rumahnya, tapi tidak tinggalin 5 waktu sholat di masjid. Ada cuplikan yang lain luar biasa ikhwah. Orang lumpuh, dia bahkan kalau mau jalan ke masjid itu, kalau dia mau jalan dia bolak-balikan badannya, tangannya nggak ada, kakinya nggak ada, tapi luar biasa nggak tinggalin sholat berjamaah di masjid. Ada cuplikan-cuplikannya tuh di Saudi, unik-unik gitu, luar biasa gitu. Mereka betul-betul memang mungkin sudah penanaman iman ya dari orang tuanya kepada anak-anak ini. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah orang-orang kita gitu. Ya ini pekerja-pekerja kasar, bukan cuma sholat, Ramadan nggak puasa, gitu kan? Padahal di Saudi itu orang puasa semua walaupun bekerja keras, gitu kan? Mereka tetap puasa, buka puasa rame-rame gitu, tidak mengganggu. Dan ini memang sunnah Nabi SAW, dan itu kan tergantung sugestinya. Kalau kita puasa, kemudian sudah disugesti awalnya negatif, sebentar jam 11 saya haus nggak ya? Saya lapar nggak ya? Ya haus dan lapar benar. Tapi kalau kita memang niatnya sugesti, niat itu sebenarnya sugesti ya. Sugestinya dia, saya insya Allah sampai azan maghrib tahan, insya Allah sampai isya pun saya tidak lapar. Memang benar, insya Allah kan seperti itu. Mungkin buka puasa cuma seteguk air, makan kurma cukup buat dia, habis isya, habis tarawih baru dia makan. Ada orang begitu, nggak ada masalah buat dia. Itu kan jadi tergantung niatnya. Pak Ustaz, bagaimana dengan pakai minyak wangi di hari Jumat di bulan Ramadan? Bukankah di bulan Ramadan tidak boleh pakai minyak wangi? Siapa yang bilang? Nggak ada masalah. Emang kenapa kalau pakai minyak wangi? Oh kalau cium wangi terus batal gitu? Nggak ada hubungannya. Jadi bagaimana kalau orang cium hirup bau makanan? Nggak batal itu. Tidak batal sampai ada sesuatu yang dimasukkan ya di dalam mulut, tenggorokan atau ke dalam ya melalui tenggorokan, itu yang memang sifatnya muftir, artinya mengenyangkan ya, mengenyangkan ya. Jadi kalau mengenyangkan maka tidak boleh, artinya dia kalau dimakan banyak nanti mengenyangkan, maka itu baru muftir, baru membatalkan. Jadi kalau orang tidak sengaja lewat di depan restoran ada orang lagi masak, dia lewat kecium, itu nggak batal, gitu kan. Bahkan ulama sepakat mengatakan bolehnya seorang wanita yang sedang memasak makanan untuk buka puasa suami dan anak-anaknya mencoba mencicipi di ujung lidahnya lalu membuangnya setelah itu, tidak memasukkan ke dalam. Itu hampir semua ulama fikih sepakat masalah itu dibolehkan, gitu kan, dibolehkan, tapi hanya di ujung lidah. Minyak wangi pun boleh, nggak ada masalah, nggak ada larangan Ramadan atau lagi puasa pakai minyak wangi. Kalau sedekah lebih baik mana, ditargetkan jumlahnya atau tidak? Misal langsung ambil di kantong tanpa tahu jumlah yang disedekahkan. Sebenarnya sama saja ya, sama saya, tergantung niatnya. Tergantung niatnya, biar juga orang keluarin 100 ribu yang tiba-tiba dia pegang tapi kalau hatinya gerutu, gitu kan, sama juga bohong. Lebih baik orang yang ngeluarin 1.000 rupiah tapi ikhlas, gitu kan. Jadi kalau saran saya tentukan aja, kalau saran saya ya,
Jangan nanti syaitan godain, begitu kita main tutup mata tarik ternyata 100.000 yang keluar, kemudian sebentar nyesal, coba tadi yang 5.000 aja kan, hilang ikhlasnya nanti. Jadi tentuin aja, keluarin di kantong, lihat kira-kira kebutuhan saya mana, lalu keluarin, tidak masalah. Ya, jadi itu termasuk hal yang bijaksana kalau kita milih. Boleh minta alamat email dan nomor HP-nya Pak Ustadz untuk minta saran dan tanda tangan. Tanya-tanya maksud saya, salah. Ya. Boleh insya Allah. Ya. Kalau email lebih baik ke web aja ya, di web saja. Karena saya terus terang, ikhwah dan akhwat mohon maaf, kalau ada yang masuk di BlackBerry saya, ada yang masuk di WhatsApp, kadang-kadang saya nggak jawab. Terlalu banyak, bukan saya nggak mau jawab. Kadang-kadang saya bangun tidur sudah ada 120 SMS yang masuk, WhatsApp ada. Bahkan di Wisol TV pernah disebarin nomor HP saya. Lagi manasik umroh, saya tidak sengaja, maksud saya mau sampaikan kepada jemaah yang mau umroh dengan saya, ini nomor HP konsultasi sebelum umroh sama saya. Nanti diputar sama teman-teman Wisol TV, semua seluruh Indonesia nonton. Jam 3 subuh kerang-kering nomor HP saya. Jam 3 subuh siapa yang bel saya ini, saya nggak kenal nomornya, dan habis nomor yang satu lagi. Ternyata teman-teman Wisol TV itu pernah jam 3 subuh putar ceramah saya, gitu kan. Dan jemaahnya ini rupanya kira itu live. Mereka telepon ke studio nggak ada yang jawab, ditelepon ke HP saya. Bunyi luar biasa, saya pikir ada apa-apa, mungkin keluarga saya ada masalah, tapi alhamdulillah sih tidak ada masalah ya. Jadi saya mohon maaf kalau memang ikhwah selama ini dan akhwat yang saya tidak sempat jawab, ya itu bukan disengaja tapi memang keadaannya, kondisinya tidak memungkinkan, tangan saya cuma 2 gitu. Jika kita deposit di bank syariah lalu meminjam uang dengan jaminan deposit tersebut dan di awal akad peminjaman uang pihak bank menetapkan cicilan tiap bulannya sekian rupiah tanpa menyebutkan akumulasi akhir dari cicilan tersebut. Jika ditelaah hasil akumulasi akhir dari cicilan akumulasi tersebut melebihi dari jumlah yang dipinjam, namun peminjam tidak keberatan akan kelebihan tersebut, apakah hal ini dibolehkan? Apakah termasuk riba atau tidak? Saudaraku, hukum riba atau bukan hukum riba atau tidak riba itu bukan dari masalah ridho atau tidak ridho. Hukumnya haram. Zina diajak atau sengaja mau tetap zina. Nggak bisa dijadikan tolok ukur begitu. Jadi jangan Anda bilang, oh kalau saya pinjam uang kemudian dilebihkan, ya karena saya juga mau, saya butuh, nggak apa-apa deh, saya ridho. Nggak bisa, memang hukum penambahan sesuatu dari hutang itu tidak boleh. Baik dari pihak orang yang mengembalikan, yang utang, atau orang yang punya piutang. Ya, kalau dari awal sudah disepakati ya. Tapi kalau misal saya pinjam 1 juta, kemudian saya sudah kembalikan uang teman saya itu, dan ternyata dari uang itu memang saya pakai investasi berhasil, saya dapat untung 2 juta rupiah. Saya merasa terima kasih, saya berikan kepada dia 100.000. Tapi tidak ada hubungan dengan, tidak ada kesepakatan awal akan berlebihan, akan dilebihkan. Karena utang nggak boleh lebih. Dan teman-teman begini ya, tolong garis bawahi 1 poin. Pisahkan di dalam hati kita antara sesuatu yang sifatnya investasi untuk dunia dapat keuntungan dengan sesuatu yang sifatnya untuk mendapatkan pahala. Jangan semuanya dihitung harus ada keuntungannya. Akhirnya kita teman minta tolong antarin saya ke sana dong. Ini dapat apa saya di sana nih? Berpikir duniawi, harus ada sesuatu nih. Dapat sesuatu nggak ya? Nanti kalau ke sana dapat duit nggak ya? Dapat apakah? Ini sesuatu. Kalau nggak mau jalan. Nggak boleh. Pisahin di hati kita itu. Kalau investasi bisnis baru kita hitung-hitungan keuntungan. Tapi ada juga yang sifatnya memang sedekah. Emang nggak ada imbalan tuh, nggak usah berharap imbalan. Meminjamkan uang masuk di dalamnya. Ya, minjamin uang ke orang itu nggak boleh ada imbalan. Emang sudah begitu. Gadai nggak boleh ada imbalan. Harap pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan seorang Muslim harus ini dominan dalam hidupnya dibandingkan dengan tadi yang investasi itu. Banyak orang tidak bedain ini saudaraku, semua harus dihitung duit. Apa untungnya nih? Gak boleh begitu. Akhirnya tidak ada amal yang ikhlas, tidak ada amal yang untuk akhirat kita. Karena semua sudah kita ambil balasannya di dunia. Jadi coba bedain itu. Bahkan para ulama itu lebih cenderung selalu hampir 99% hidup mereka itu semua yang investasi akhirat, semua yang dapat pahala. Yang cuma 1% aja nih yang untung. Itu saja. Abu Hanifah rahimahullah pernah kedatangan seorang wanita dan berkata, wahai imam, dia tahu dia ulama besar, punya toko sutra di Irak, ya gitu kan. Dikatakan oleh perempuan ini, tolong juallah kepada saya sutra yang saya butuhkan, tapi tidak kamu mendapatkan keuntungan yang besar, tidak juga kamu rugi. Abu Hanifah rahimahullah memberikan kepada ibu tersebut dengan harga 3 dirham. Nggak mungkin gitu.
Sutra sendiri nggak mungkin, modalnya pun nggak mungkin 3 dirham. Ibu itu kaget, dia mengatakan, wahai imam, Anda pasti rugi dengan ini. Harga sutra itu minimal 10 dirham, ini dijual 3 dirham. Apa kata Abu Hanifah rahimahullah? Perhatikan nih, pedagang yang sukses dan punya iman. Apa yang dia bilang saudaraku? Dia bilang, bu, semestinya sebenarnya saya sudah beli sutra ini 20 biji, 20 piece gitu kan. Dan saya sudah untung dari 19 piece yang sebelumnya. Maka yang 1 piece ini saya berikan kepada Anda untuk melengkapkan saja dari modal saya dan keuntungan yang sudah saya ambil. Saya hitung-hitung ternyata cuma tinggal kurang 3 dirham saja, maka saya berikan kepada Anda. Sampai dagang pun bisa bersedekah, bantu orang. Ini banyak orang subhanallah tidak dagang, tidak apa, tapi semua harus dihitung duit, gitu kan? Semua harus ditolak ukurkan dengan uang. Jadi nggak ada niatnya untuk mendapatkan pahala di akhirat. Jadi saya sarankan termasuk yang tidak boleh ada tambahannya adalah hutang dan juga gadai. Ya. Termasuk juga ikhwas sekalian menjaga amanah-amanah orang adalah tanggung jawab. Banyak orang kontrak rumah, dia tidak menjaga kontrakan itu. Dirusak lampunya, dirusak catnya. Nggak boleh ikhwah. Kalau Anda bisa meninggalkan tempat kontrak itu dan bertengkar sama yang punya tempat karena sudah merusak bertempat dan Anda berhasil lari, dari Allah nggak bisa lari. Allah akan hukum Anda, nggak boleh. Bagaimana kita terima catnya, bagaimana kita terima pintunya, kamar mandinya, lantainya, begitu kembalikan. Ada orang sewa mobil, rusak mobilnya orang. Oh karena bukan mobil saya, polisi tidur ditabras saja, lubang-lubang di macam-macam sampai rusak mobilnya orang. Nggak boleh ikhwan, haram ini, nggak boleh sama sekali. Ya kita harus tidak boleh melakukan satu perbuatan yang kita tidak senangi buat diri kita. Kata Nabi SAW, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak akan beriman seseorang sampai dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Nggak boleh. Kan gitu. Kalau kita tidak, coba bayangkan kalau kita pemilik mobil, maukah mobil kita digituin? Kalau kita pemilik rumah, maukah rumah kita digituin? Tentu kita nggak mau. Gitu kan? Jadi harus menjaga. Ingat, Allah Azza wa Jalla maha melihat, maha mengetahui, maha mendengar. Nggak boleh. Kita bisa zalimi seseorang, kita bisa dari seseorang, tapi dari Allah Azza wa Jalla tidak mungkin. Inna Allah la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Allah itu tidak ada yang tersembunyi bagian di langit dan di bumi. Allah tahu semuanya. Hati-hati saudaraku. Dan pasti sabda Nabi SAW berlaku. Al jaza'u min jinsil amal. Balasan akan datang sesuai dengan kadar perbuatan seseorang. Menipu hari ini, ditipu besok. Gibah hari ini, digibah nanti. Fitnah hari ini, difitnah. Merusak barang orang, dirusak juga barang kita nanti. Jadi jangan heran. Berlakulah sebagai hamba Allah yang mukmin yang tahu semua itu. Mohon penjelasan masalah murabaha dan musyarakah. Ini sudah saya jelaskan yang lalu ya. Ya, murabaha dengan musyarakah sudah saya jelaskan yang lalu. Jadi teman-teman bisa kembali ke cuplikan kita yang lalu. Ustadz, laki-laki dapat keutamaan pahala 27 derajat dan 25 derajat jika sholat berjamaah di masjid. Bagaimana perempuan mendapatkan pahala tersebut sedangkan perempuan lebih utama sholat di rumah? Perempuan tersebut belum menikah. Jadi yang benar hadisnya adalah 25 kali lipat pahala dan diangkat 27 derajat. Itu yang benar. Ya. Jadi hadis yang pertama, hadis 25 kali lipat adalah hadis sahih riwayat Imam Ahmad. Kata Nabi SAW, sholat seseorang di antara kalian di rumahnya dan di pasarnya dibandingkan di masjidnya berjamaah, itu perbandingannya 25 kali lipat. Kalau 27 derajat hadis riwayat Imam Bukhari Muslim, kata Nabi SAW, sholat berjamaah dibandingkan sholat sendiri perbandingannya 27 derajat, bukan 27 kali lipat ya. Maka Ibnu Abbas mengatakan 1 derajatnya ini perbandingan 27 derajat itu adalah 1 derajat ke derajat di atasnya jaraknya 500 tahun. Baik, ini dapatkan laki-laki. Bagaimana dengan perempuan? Maka ulama mengatakan hadis yang menjelaskan perempuan lebih afdal sholat di rumah dihubungkan dengan hadis sholat berjamaah. Sabda Nabi SAW yang berbunyi hadis sahih riwayat Hakim, wanita yang sholat di ruang tamu rumahnya lebih afdal daripada di luar rumahnya termasuk masjid. Dan dia sholat di dalam kamar tidurnya lebih afdal, lebih besar lagi pahalanya dibandingkan kalau dia sholat di ruang tamunya. Jadi perempuan makin tertutup makin besar pahalanya, laki-laki makin terumum, rame-rame makin besar pahalanya. Lalu bagaimana caranya perempuan mendapatkan fadilah berjamaah tadi? Ya dia ada sholat berjamaah di rumahnya, gitu kan? Perempuan yang sholat sendiri di rumahnya sama dengan pahala laki-laki sholat sendiri di rumah di masjid. Perempuan yang sholat berjamaah di rumah sama dengan laki-laki berjamaah di masjid. Begitu, jadi jamaah dipenuhkan dengan jamaah. Walaupun juga perempuan boleh ya untuk sholat di masjid, bukan tidak boleh.
Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Ahmad, la tamna'u ima Allahil masajid. Enggak boleh kalian larang hamba-hamba Allah wanita untuk ke masjid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa boleh kita meminjam uang dari bank syariah dengan jaminan deposit? Ini sudah tadi ya. Hampir sama ini. Bagus juga kalau pertanyaan kembar-kembar nih, jadi biar cepat selesai. Pak Ustadz, hukum kerja di bank apa? Gitu. Ya kalau banknya konvensional riba, haram. Kira-kira Anda mau saya jawab apa nih? Boleh? Nggak boleh, haram. Kalau orang itu takut kepada Allah SWT dan mudah-mudahan saya termasuk di dalamnya, tidak mungkin saya bilang, oh iya nggak apa-apa, nggak boleh. Emang haram. Haram ya haram. Jangan cari celah ya. Ini kadang-kadang kesian Ustadz ini selalu diserang, dicari, diubah atau dikemas dan demikian pula pertanyaan untuk supaya boleh gitu kan. Ini kalau haram dalam Islam haram. Jangan dicari dari sampingnya halal nggak, dari bawah halal nggak ada. Haram ya haram, selesai. Anda lakukan konsekuensinya ada hukum. Dan banyak pintu halal. Kenapa harus cari yang haram? Jadi sarannya apa ya? Jangan kerja di bank konvensional. Saran saya. Lalu saya harus sekarang bagaimana Ustaz kalau saya keluar saya nggak punya gaji? Subhanallah. Yang kasih Anda makan dari bayi memang pimpinan bank Anda sekarang. Allah Subhanahu wa taala. Kok sekarang baru kerja 2-3 tahun aja sudah ketakutan? Lalu yang Anda hidup 27 tahun yang sebelumnya itu siapa yang kasih makan dan minum? Tidak boleh begitu. Harus yakin Allah Azza wa Jal. Allah mengatakan dalam surah Az-Zariyat ayat 50. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum 50 sampai 52 ya. Ma uridu minhum min rizqi wa ma uridu minhum an yut'imun. Innallaha war-razzaq dzul quwwatil matin. Ya. Saya tidak perintahkan jin, saya tidak ciptakan jin dan manusia, semua jin, semua manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Kata ulama apa? Patuh, yakin, tunduk, minta maaf sama Allah kalau salah. Yakin Allah memberikan rezeki, yang mengatur hidupnya, matinya, semuanya, gitu kan? Dan Allah mengatakan saya tidak minta balasan kok dari apa yang telah mereka saya berikan makan dan minum. Allah tidak minta juga kita memberikan sesajen, nggak perlu. Sesungguhnya Allah lah satunya pemberi rezeki. Razzaq itu pemberi rezeki, kemudian kalau habis diulangi dikasih lagi. Buah sudah berbuah, panen lagi nanti, musimnya keluar lagi. Itu namanya Razzaq, pembeli rezeki yang non stop. Air sudah dipakai nih, diserap oleh matahari, disaring di awan, diturunin lagi sama Allah dengan hujan. Begitu terus, udara, oksigen segala dipersiapkan oleh Allah SWT. Itu Razzaq. Allah SWT berikan rezeki semut di lubangnya. Bagaimana bisa kita manusia yang khalifah di muka bumi lalu takut dengan rezeki? Bagaimana caranya? Tinggalkan yang haram saudaraku. Dan kata Nabi SAW, man taraka syai'an lillah abdalahu khairan min. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, ikhlas karena Allah, Allah akan gantikan yang lebih baik. Pasti itu, gak usah ragu. Siapakah Ya'juj Ma'juj dan apa mereka bagian dari tentara Dajjal? Ini ada bahasan sendiri ya, gak bisa sekarang. Ini panjang bahasannya nih. Nanti insya Allah di tanda-tanda hari kiamat akan ada bahasan tuh. Ini sama. Seorang akhwat dilarang suaminya memakai jilbab syar'i, selalu dengan orang tuanya dan jarang bersama istri. Selalu mendapat tekanan ketika ingin melakukan ibadah dan ketaatan. Tapi sang suami tetap menafkahkan dan menjalankan sholat. Apakah dengan ini sang akhwat boleh menceraikannya? Dan apa nasihat Ustadz? Ini cobaan dalam rumah tangga. Semua orang akan diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Anda mau, Anda sabar, berdoa dan menjalankan apa yang sifatnya memang tidak melanggar hukum Allah. Jadi dalam hukum Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam syariat Allah ini, kalau bertemu antara haknya Allah yang wajib dan haknya suami yang wajib, kalau belum menikah haknya orang tua yang wajib. Jadi haknya Allah yang wajib kayak sholat 5 waktu. Dengan haknya orang tua atau suami yang wajib, misalnya dipanggil, ya, orang tua panggil anaknya wajib menjawab, suami panggil istrinya wajib jawab. Ini berarti wajib makhluk. Maka kalau bertemu keduanya, haknya Allah yang wajib didahulukan. Kalau bertemu antara sunnah haknya Allah, bukan wajib ya, sholat sunnah, puasa sunnah, dengan hak wajibnya makhluk,
yang Allah tentukan, tadi misalnya menjawab panggilan suami atau orang tua, lagi sholat sunnah, maka wajib yang sunnahnya haknya Allah ditinggalkan, dilakukan wajibnya makhluk. Ya, ini hukum yang sudah disepakati oleh para ulama, gitu kan. Jadi pertemukan masalah ini. Kalau suami Anda tidak melarang Anda pada hal-hal yang sifatnya wajib dalam agama, gitu kan. Misal tadi masalah hijab syar'i, ya memang itu wajib. Ini tidak ada kepatuhan pada si suami. Bukan haknya dia masuk ke wilayah itu. Istrinya mau sholat 5 waktu dilarang, nggak boleh sholat. Nggak ada urusan sama suami itu. Karena kata Nabi SAW, la ta'ata li makhlukin fi ma'siyati khaliq. Nggak boleh patuh dengan makhluk kalau berbau maksiat kepada Allah, sang pencipta, nggak boleh. Orang tua juga nggak boleh dipatuhin. Nak, buka aja jilbabmu nak, kalau tidak ibu murka. Nggak ada ceritanya, itu nggak ada murkahnya Allah. Kecuali kalau memang hal-hal yang Allah perintahkan kita untuk patuh itu lain. Tadi misalnya termasuk haknya Allah yang sunnah. Tidak boleh bapak ibu sekalian tetap, atau ibu-ibu terutama, paksain tetap sholat sunnah, suaminya panggil ya fulana kesini, tetap dia sholat. Oh saya lagi sholat sama Allah, nggak boleh. Kalau sunnah harus didahulukan hak wajibnya makhluk, ya kan gitu. Lagi puasa sunnah, suaminya mau berhubungan biologis, ya dia batalin, itu kan. Karena memang ini sunnah, ini wajib, gitu kan. Jadi harus didahulukan haknya makhluk, gitu. Jadi seperti itu. Kalau masalah yang lainnya, masalah misal dia lebih memilih ibunya, misalnya waktunya ada dibagi untuk ibunya, ya itu Anda harus bisa mengerti memang, karena wajib bagi dia bakti dengan ibunya. Kesalahan juga sebagian akhwat kita, dia tidak dukung suaminya pada saat bakti dengan orang tuanya, itu nggak boleh, ya, nggak boleh. Dia jadi penyebab, dia marah, dia cemberut, akhirnya suaminya jadi bimbang ke ibunya atau ke istrinya, ya nggak boleh. Harus dibiarkan dia ke ibunya, bahkan Anda dapat pahala, gitu kan. Yang penting jangan dia dari pagi sampai malam sama ibunya. Si suami juga harus mengerti, gitu kan. Artinya dia berikan hak ibunya, dia juga berikan hak keluarganya. Insya Allah itu bisa dibagi waktu kok, itu bisa dibagi waktu. Jadi Anda harus dahulukan masalah ini, karena memang baktinya dia kepada ibunya atau orang tuanya, ayahnya wajib. Ya itu wajib, nggak boleh. Ustaz, jika meninggalkan sholat Jumat 3 kali maka kufur. 3 kali itu berturut-turut atau dalam semasa hidup? Saya terus terang belum menemukan lafadz khusus ya, lafadz yang sahih yang berbicara memang meninggalkan 3 kali itu kufur. Tapi yang ada hadis sahih yang kita bahas yang lalu adalah Allah akan buat hatinya termasuk dicap oleh orang-orang yang lalai. Artinya setelah itu dia akan sulit melakukan ibadah. Itu yang ada dalam hadis sahih gitu. Tapi kalau tadi ini ada sebuah athar ya, kalau tidak salah disebutkan, tapi saya juga belum bisa memastikan 100% tentang kesahihan daripada dalil itu, gitu kan. Intinya tidak boleh meninggalkan Jumat, karena meninggalkan Jumat sama halnya dengan meninggalkan sholat wajib secara sengaja. Secara umum hukum ulama meninggalkan sholat wajib hukumnya kufur, gitu kan. Hukumnya kufur kalau memang dia jahdan, bangkang, nggak mau. Tapi kalau hanya malas-malasan, maka ini berarti kena ancaman dosa besar. Sebelumnya saya bekerja di bank konvensional dan saat ini berpindah ke bank syariah karena dengan maksud menghindari riba. Tapi di bank syariah pun tidak murni syar'i, masih ada praktik-praktik riba. Saya harus bagaimana Pak Ustadz? Apa saya harus mencari pekerjaan lain? Ya jelas, cari kerjaan lain. Tidak usah khawatir. Mau makan di restoran ini ada haramnya, pindah di sebelah, oh ternyata ada juga haramnya. Cari yang ada halal, pasti masih banyak, gitu kan? Mau nikah sama ini, perempuan ini nggak benar. Mau nikah sama ini, perempuan ini nggak benar. Ternyata di sana masih ada. Minta kepada Allah SWT, masih banyak, gitu kan? Masih banyak yang hadir memenuhi majelis-majelis ilmu. Masih banyak orang-orang soleh minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kita sayangkan ini banyak sekali orang ikhwas dan akhwat sekalian mau berdoa sama Allah pada hal-hal yang dia anggap perlu saja. Misal lagi sakit keras, baru bilang ya Allah sembuhin saya. Tapi kalau dia mau supaya dapat rumah, nggak bilang ya Allah kasih saya rumah. Ya Allah mudahin saya beli mobil, nggak kredit ya Allah supaya cash. Kenapa nggak bilang begitu sama Allah? Ya kan itu. Banyak orang tidak, nanti kalau udah kronis, ya Allah sembuhin. Kenapa nggak dari awal? Ya kan? Kita dianjurkan dalam agama Islam untuk selalu bergantung, menggantungkan nasib kita, merengek sama Allah. Bahkan dalam hadis sahih riwayat Tirmidzi kata Nabi SAW, man lam yad'ullah yaghdab alaih. Siapa yang tidak merengek sama Allah, tidak rutin berdoa, tidak selalu berkeluh kesah kepada Allah, maka Allah murka padanya. Sampai dikatakan dalam pepatah bahasa Arab, jangan kau minta kepada manusia, karena kalau kau minta padanya dia akan marah-marah, gitu kan? Tapi mintalah kepada zat yang kalau kau tidak minta malah dia marah. Allah itu malah marah kalau kita tidak minta. Minta tamak,
boleh tamak dalam rahmatnya Allah. Dianjurkan, kata ulama lebih afdal, lebih besar pahalanya minta dijaga kesehatan oleh Allah. Ya Allah pertahankan kesehatanku ini yang kau berikan. Ya Allah pertahankan rumah tanggaku. Ya Allah pertahankan rezekiku ini. Daripada nanti sudah datang cobaan, baru kita minta sakit, baru bilang ya Allah sembuhin. Boleh, bukan gak boleh. Tapi lebih afdal ulama bilang minta dipertahankan kesehatan daripada minta sembuh pada saat sakit. Lebih baik minta rezeki itu ditambahkan pada saat rezeki lagi banyak, daripada nanti sudah bangkrut baru minta kasih jalan keluar sama Allah. Boleh, tapi ini lebih afdal. Artinya cobalah bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, gantungkan nasibnya, gitu kan? Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus begitu. Apapun kendala kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta, ya sujud, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah itu Maha mendengar, Maha mengetahui, gitu kan? Dan pasti akan menjawabnya. Jika sehabis sholat wajib atau sunnah terus kita ketika adab mau berzikir atau berdoa wudu kita batal disebabkan kentut, apakah boleh diteruskan zikir dan doanya atau harus ambil wudu lagi? Boleh, nggak masalah ya. Jadi batalnya wudu itu tidak menghalangi orang untuk berzikir habis sholat, karena tidak ada syarat untuk wudu kalau mau berzikir. Ya beda kalau membaca Al-Quran, Allahu alam. Tapi jangan sering-sering kentut di masjid ya. Boleh dijelaskan tentang kaidah ini Ustaz? Setiap orang musyrik pasti kafir, tapi tidak setiap orang kafir itu musyrik. Nah iya, musyrik itu kan mempartisipasikan Allah dengan makhluknya, seperti kasus ya orang-orang musyrik Mekah. Mereka yakin ada Tuhan namanya Allah, tapi mereka juga menyembah berhala. Ini namanya orang musyrik ya. Ini pasti kafir, semua musyrik pasti kafir. Tapi tidak semua kafir itu musyrik. Misal ada orang kufur kepada Allah, orang ateis, nggak ada Tuhannya, kafir namanya. Tapi dia tidak musyrik, artinya dia tidak partisipasikan Allah dengan makhluknya, dia tidak sembah berhala, nggak minta-minta di kuburan, nggak ada musyrik. Maka dia kafir saja. Makanya dikatakan semua musyrik pasti kafir, tidak semua kafir itu musyrik. Saya pernah sholat berjamaah tapi suara imam tidak kedengaran karena situasi masjid yang berisik. Saya bisa ikuti gerakan imam dengan cara melirik ke arah depan atau mengira-ngira ketika sujud. Sholat saya sah tidak ya Ustaz? Bagaimana hukumnya? Sah saja, nggak ada masalah. Ya kan? Artinya kita bisa merasakan gerakan orang di sekitar kita itu sudah satu hal yang dibolehkan dalam Islam. Gitu ya. Itu nggak ada masalah. Kalau memang situasinya begitu ya. Ustadz, kami sekeluarga belum pernah ada yang ke Tanah Suci. Saya berniat untuk dapat ke Tanah Suci bersama orang tua, namun sampai saat ini saya baru dapat mengumpulkan dana untuk berangkat satu orang. Saya harus mendahulukan orang tua atau saya duluan? Anda duluan. Kalau dalam masalah ibadah harus mendahulukan diri sendiri, nggak boleh orang lain, termasuk orang tua. Ya, kalau dalam ibadah ya, pas sholat, ya sholat duluan. Saf pertama masuk duluan. Pada saat ada kosong di sebelah baru suruh orang di sebelah datang masuk. Jangan kita lagi di belakang, persilakan orang masuk saf pertama, kita di belakang, nggak boleh. Anda juga butuh pahala itu, gitu kan? Jadi dahulukan diri sendiri. Makanya Nabi SAW pernah mengatakan kepada seorang sahabat yang bilang waktu mau haji, labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma an syubrumati. Ya Allah, saya jawab panggilanmu untuk haji ini, saya mau haji untuk syubrumah. Syubrumah ini istilah bagi keluarga yang sudah mati. Ada juga sebagian ulama mengatakan kerabat atau orang yang dikenal, ya orang yang punya hubungan kerabat tapi tidak mampu lagi haji dan umroh, disilakan dengan syubrumah. Apa kata Nabi SAW? Kamu udah haji buat dirimu belum? Dia bilang belum ya Rasulullah. Kata Nabi, haji dulu buat dirimu, baru kau haji buat kerabatmu tadi. Jadi harus diri sendiri, gitu kan? Kalau punggung tangan wanita itu termasuk aurat bukan? Ya ini kalau Imam Syafi'i mengatakan tidak. Tapi kalau Imam Ahmad mengatakan termasuk aurat, gitu kan? Khilaf diantara mereka tentang masalah ini, dan insya Allah ini adalah sebuah khilaf yang positif saja ya, karena semua punya dalil. Imam Syafi'i mengatakan wanita itu semua aurat kecuali wajah dan telapak tangan, beranjak daripada hadis Bukhari yang menjelaskan tentang masalah bolehnya wanita membuka wajah dan telapak tangan di sholat, dan bolehnya juga wanita membuka telapak tangan dan wajah pada saat dinazar, dilihat oleh laki-laki yang mau menikahinya. Nah beliau mengatakan di sini berarti hukumnya sunnah saja cadar itu. Dan ini juga didukung oleh Syekh Albani rahimahullah. Beliau menulis buku tentang sunnahnya menggunakan cadar dan bukan kewajiban.
Tapi Syekh Tuwaijiri dan syekh-syekh yang lain, para ulama-ulama sekarang, banyak mereka mengatakan, kembali kepada Imam Ahmad, mengatakan cadar itu dan kaos tangan wajib bagi wanita. Apalagi kalau wanita itu adalah fitnah, dasarnya punya kulit yang putih, memang fitnah, telapak tangannya dilihat jadi bagi fitnah bagi orang gitu kan. Wajahnya kalau dibuka malah berbahaya, menjadi fitnah. Maka ini sampai pada tingkat diwajibkan baginya untuk menutup dirinya dari fitnah. Karena tujuan hijab itu sebenarnya adalah menyelamatkan wanita dari fitnah. Allahu a'lam. Jadi ini insya Allah tergantung kondisi gitu kan. Kalau di sebuah lokasi itu umumnya orang sudah biasa kenal cadar, Anda pakai cadar. Artinya tidak disorotin lah ya, tidak menjadi subahanan. Itu lebih baik, lebih afdal, lebih sempurna. Karena Imam Syafi'i juga mengatakan tetap lebih afdal cadar dan kaos tangan gitu kan, tetap lebih afdal. Tapi hukumnya sunnah, hukumnya sunnah. Tapi kalau Anda melihat memang dengan Anda pakai di situ ya ada masalah, ya sebaiknya Anda hindari. Yang penting jangan sampai melampaui batas minimal wajah dan telapak tangan. Apakah boleh kita mengomentari seseorang di dalam hati? Apakah kadar dosanya sama dengan kita berkomentar dengan teman? Jadinya bergosip. Biasakan hatinya berzikir. Sama saja, mulutnya nggak gosip tapi hatinya gosip kan? Ya. Sama saja, nanti akhirnya kalau saya bilang boleh saja, kira-kira bagaimana? Tiap hari Anda gerutu nanti dalam hati, gitu kan? Jadi nggak boleh, sama saja. Gitu kan. Tapi kalau dikatakan apakah kadar dosanya sama, Allahu a'lam. Saya tidak tahu kalau itu. Itu urusannya Raqib dan Atid, gitu kan. Saya jelas menyampaikan hukum Allah saja. Apa hukumnya mengusap wajah setelah sholat dan setelah berdoa? Apa hukumnya bersalaman setelah sholat? Semuanya nggak pernah ada tuntunan dari Nabi SAW. Jadi nggak ada tuntunan Nabi SAW setelah salam mengusap wajah. Itu nggak ada dalilnya. Satu pun nggak ada hadisnya. Jadi nggak ada. Sama dengan habis berdoa usap wajah. Nggak ada. Ini cuma tradisi kita saja. Saya juga lihat ada tradisi banyak sekali ya di Indonesia yang dijadikan sebagai sebuah bawaan gitu. Kalau pada saat kunut pun subuh membalik telapak tangan. Saya nggak tahu kenapa balik telapak tangan itu, gitu kan? Katanya karena ada doa di situ minta agar dijauhkan dari keburukan. Tidak pernah ada riwayat menjelaskan Nabi SAW yang membalik telapak tangan pada saat berdoa. Yang ada adalah beliau pernah mengangkat tangan, iya, gitu kan? Beliau pernah berdoa tidak mengangkat tangan, iya. Ini yang ada. Bahkan beliau pernah mengangkat tangan sangat tinggi, itu sampai kelihatan ketiak beliau sallallahu alaihi wasallam. Itu memang ada hadis-hadis sahih semuanya. Tapi kalau dibalik telapak tangan nggak ada. Ini aneh-aneh ini. Ya, jadi tidak boleh dibuat. Gitu. Jadi ini tidak pernah ada sunnahnya ya. Termasuk ikhwas sekalian tidak boleh bersalaman setelah sholat kalau dijadwalkan itu dianggap bagian paket dengan sholat berjamaah. Jadi dianggap nggak enak kalau nggak salaman, gitu kan? Lain kalau habis sholat memang kebetulan kita mau pamit, mau jalan, kemudian salaman tidak dihubungkan dengan zikir habis sholat ya. Dengan habis sholat itu tidak ada masalah. Tapi kalau kayak kita biasa di Indonesia ini kan sudah jadi tradisi salaman. Apalagi ditambah lagi dengan membaca salawat keliling-keliling masing-masing semua. Ini sama sekali nggak ada tuntunannya ikhwah ya. Hati-hati, jadi nggak boleh. Nggak bolehnya itu bukan karena salawatnya ya, bukan karena salamannya, tapi karena tidak pernah ada panduan dari kiai dan guru kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikutilah beliau apapun sifatnya. Kedipan matanya pun kalau perlu diikutin. Kalau nggak dilakukan jangan dilakukan. Selesai, hidup akan bahagia. Hari Jumat disunahkan banyak membaca salawat. Bagaimana kita tahu banyak? Kita tahu banyak kalau kita tidak hitung. Jadi bolehkah menggunakan tali konter sejenis tasbih digital mirip seperti yang digunakan oleh doorman untuk menghitung jumlah tamu? Di sana ketahuan sudah berapa banyak kita bersalawat, 1000 atau lebih. Jazakallah khair. Menghitung zikir itu sunnah Nabi SAW. Tapi menggunakan telapak tangan, jari-jari kita. Ini Allah sudah kasih garis nih, tinggal dihitung saja, gitu kan? Karena dalam hadis dikatakan oleh Nabi SAW, tangan yang dipakai berzikir akan menjadi saksi pada hari kiamat. Kata para ulama adalah seperti yang Nabi SAW contohkan, yaitu menghitung jari-jari ini. Walaupun ada sebagian ulama Syafi'iyah yang mengatakan tidak masalah menggunakan konter itu, tidak masalah menggunakan tasbih itu. Ya, ini sebagian ulama Syafi'iyah yang mengatakan ya, karena mereka menganggap itu adalah sesuatu yang digunakan untuk mengingatkan. Tapi permasalahannya kalau jumhur ulama mengatakan kalau itu adalah tradisi agama tertentu nggak boleh. Seperti kasus kalau orang menggunakan tasbih kayak orang Hindu misalnya yang besar ditaruh di lehernya, kan banyak orang Islam begitu biasa, gitu kan? Jadi hampir sama tradisi agama lain tidak boleh. Itu sudah tidak boleh kan? Ya, ini kalau Anda lihat darurat, dan saya sarankan untuk tidak menggantungkan diri dengan alat-alat seperti ini ya.
Jadi usahakanlah pakai jari, kita biasakan berzikir habis jari. Karena kalau tidak nanti tergantung. Kalau tidak ada tasbih kita jadi tidak enak, tidak bisa berzikir. Gitu kan. Jadi usahakan lebih baik dengan menggunakan tangan. Tapi saya tidak menyalahkan orang yang melakukannya. Saya tidak berani mengatakan dengan menggunakan itu berarti bid'ah, itu nggak tahu. Allahu alam. Ya, karena ada sebagian ulama Syafi'iyah mengatakan boleh. Ya. Bolehkah sholat duha berjamaah? Nggak boleh. Ya, jadi sholat berjamaah itu hanya sholat yang Nabi SAW contohkan, seperti sholat tahajud, sholat tarawih, gitu kan, sholat jenazah. Nah itu memang berjamaah, sholat gerhana itu berjamaah. Tapi kalau yang Nabi tidak contohkan berjamaah seperti sholat duha, sholat rawatib, qobliyah, ba'diyah, gitu kan, sholat sunnah wudu, tahiyat masjid, ini nggak pernah ada contoh dari Nabi SAW berjamaah. Jadi tidak boleh duha berjamaah. Apakah akikah dulu atau kurban dulu? Lalu hukum akikah itu sunnah apa? Kenapa harus selalu dipertemukan? Selalu pertanyaan sama akikah atau kurban. Emangnya anda lahir pas bersamaan dengan hari kurban? Gitu kan? Ini selalu dihubungkan begini. Tidak usah dihubungkan ikhwah. Ada kesempatan lakukan dulu, gitu kan? Mana yang Allah mudahin pada saat itu? Lagi Idul Adha, ya kurban lah. Gak usah dihubungkan lagi dengan akikah. Kadang-kadang orang terlalu perhitungan. Mau 1 ekor kambing digabung dua-duanya, nggak bisa. Karena hal wajib nggak boleh digabung dengan sunnah, gitu kan? Akikah kan wajib, ya, hukumnya wajib. Sementara kurban hukumnya sunnah muakkadah, gitu kan? Jadi dianjurkan saja. Jadi ini dibedain, tidak boleh disamain sebenarnya. Jadi kondisional. Kalau anda lihat pas tiba Idul Kurban, memang saatnya ada dana untuk kurban, kurban saja. Niat kurban, nanti insya Allah rezeki lagi. Dalam pendapat yang marjuh ya, di nomor 2 kan oleh para ulama adalah orang kalau belum akikahkan dirinya pada saat kecil atau orang tuanya belum akikahkan, maka boleh dia akikah pada saat dia dewasa. Tapi pendapat yang rajih, kalau sudah lewat dari hari-hari yang ditentukan oleh Nabi SAW, hari ke-7 dari hari lahirnya, maka sudah gugur kewajiban akikahnya. Allahu a'lam. Diperbolehkan atau tidak ketika menjalankan puasa Daud lalu puasa Senin Kamis juga atau puasa Ayyamul Bid? Kalau berpapasan ya, bersamaan, misal gini, antum niatnya puasa Daud mulai hari ini, besok kan berarti buka puasa ya, lusa puasa lagi kan begitu, setelahnya buka puasa terus puasa lagi. Misal hari ini hari apa nih? Hari Rabu. Baik, antum sudah niat hari ini puasa Daud, berarti besok kan seharusnya tidak puasa ya. Seperti itu, biarin aja itu besok tidak puasa. Jadi tidak boleh digabung keduanya nih. Karena kalau kita puasa juga besok Kamis, berarti syarat puasa Daud terbatalkan. Syaratnya apa? Puasa sehari, buka puasa sehari, itu syaratnya. Jadi kalau orang paksain diri besok puasa dengan niat Kamis, berarti dia batalin puasa Daudnya, keluar dari syaratnya kan. Nah kalau Jumat berarti puasa, Sabtu tidak, Ahad puasa, Senin tidak. Nanti Kamis depan tuh, Selasa puasa, Rabu tidak, Kamis puasa, gitu kan. Nanti kalau Kamis depan kena itu, berpapasan memang hari Kamis dan puasa Daud anda, boleh anda gabungkan niat sunnahnya. Dalam hati saya mau niat puasa Kamis dengan puasa Daud. Tapi nggak boleh kayak tadi, Rabu mulai puasa Daud, Kamis besok Kamis puasa Kamis lagi, karena dia membatalkan ya niat Daudnya dengan sendirinya. Apa hukumnya? Apa ini? Raja ya. Apakah sama dengan jimat? Karena saya pernah membaca bahwasanya raja dibolehkan asal isinya ayat Al-Quran. Dan katanya dahulu sahabat pernah melakukannya dengan menulis ayat kursi, kalau tidak salah, dan dijadikan kalung. Sama sekali nggak benar riwayatnya. Tidak pernah Nabi SAW dan para sahabat, terutama sahabat yang dikatakan ya, itu menggantung-gantungkan sesuatu di kalung di diri mereka, termasuk ayat-ayat Al-Quran. Ya, karena Nabi SAW tidak pernah perintahkan itu, tidak pernah perintahkan. Kalau raja ini, ya istilah ini sebenarnya digunakan juga ya. Biasanya kalau raja yang saya tahu digunakan itu untuk pelaris dagangan atau untuk ditaruh di bangunan, di atap-atap bangunan supaya rumahnya selamat dan seterusnya lah, gitu kan. Tidak kebakaran, tidak masuk pencuri. Ini sama saja buhul, sama saja dengan jimat. Cuma jimat itu yang digantung di badan manusia. Kalau raja ini lebih cenderung digantung di badan hewan, di toko usaha, di rumah, lebih cenderung begitu. Jadi sama saja sebenarnya buhul, dua-duanya nggak boleh. Dan saya pastikan tidak pernah ada riwayat bahwasanya sahabat pernah menggantungkan surah ayat kursi di badan beliau. Ya, ini tidak pernah ada riwayat masalah ini selama saya pelajari ya. Dan saya pastikan karena saya sering membedah buku, membongkar praktek sihir dan perdukunan, ada dalil-dalilnya yang jelas. Kemudian saya pernah membedah buku Jangan Takut dengan Syaitan. Kemudian ada banyak buku-buku, banyak sekali buku yang saya bedah. Rata-rata itu memang sudah rujukan-rujukan referensi utama dalam masalah-masalah seperti ini, dan ini tidak pernah ada.
Tidak pernah ada riwayat yang menjelaskan para sahabat pernah menggantungkan ayat ya di dalam badannya. Jadi tidak perlu saudaraku. Yang ada adalah berdoa, seketika berdoa pada saat itu. Merasa tidak nyaman, berdoa kepada Allah. Ya Allah, kok hati saya gundah ya. Ya sembuhinlah, hilangkanlah. Ya Allah, perut saya enggak enak, berdoa kepada Allah SWT. Jadi ini kembali kepada pernyataan tadi saya ya, bahwasanya harus setiap apapun berdoa kepada Allah. Sakit perut, pertama langsung ya Allah sakit saya perut sembuhkan, baru minum obat, baru cari dokter, dahulukan Allah Subhanahu wa taala. Apa hukumnya DP yang digunakan sebagai uang booking seat dan hangus bila batal? Perjanjian tersebut sudah disepakati di awal sebelum DP dan yang tersebut tadi rela jika hangus. Saya sudah jawab tadi ya. Jadi bukan masalah Anda rela atau tidak. Zina tapi karena rela, nggak ada ceritanya, sama saja, gitu kan? Enak benar kalau bisa pakai istilah rela nih. Jadi nggak boleh, gitu kan? Jadi bukan masalah itu, tidak boleh sama sekali. Tidak boleh ada namanya hangus haknya orang lain. Kasih tanda jadi boleh, batal kembalikan, nggak ada masalah. Kenapa harus takut? Oh nanti nggak laku, siapa yang bilang? Itu kan Anda sendiri yang bilang. Allah SWT bisa memberikan rezeki, laku kok insya Allah. Ustaz, dalam muamalah apa saja yang dilarang? Jika pohon yang buahnya ke orang buahnya ke tanah orang buahnya boleh dimakan nggak? Bagaimana jika ayam yang bertelur di tempat orang lain? Bagaimana hukum telur tersebut? Masya Allah, banyak telur dijual di pasar gitu kan. Kenapa harus tunggu telur? Baiklah, maaf saya bercanda ya. Yang bertanya jangan tersinggung. Jadi kalau dalam muamalah yang tidak boleh itu dasar-dasarnya tidak boleh ada pendapatan modal yang haram. Pertama dulu itu, memulai usaha tidak boleh modalnya haram. Kapan modalnya dari sumber haram, menipu, hasil riba, hasil pencurian, manipulasi, ya harta rampasan dari bukan haknya di warisan, pasti bangkrut, gitu kan? Tidak boleh pendapatan, tidak boleh modalnya haram. Yang kedua, tidak boleh ada unsur gharar. Kalau transaksi nggak boleh ada merugikan salah satu dari dua pihak. Kayak tadi kasus misalnya DP yang hangus, itu gharar namanya. Nggak boleh. Dia batal, kemudian tidak jadi. Ya itu konsekuensi Anda bisnis. Harus bisa, gitu kan? Kalau mau lebih aman, nggak usah pakai DP, nggak usah pakai, mau sekarang tentukan, tidak mau ya nggak usah. Ada pembeli lain datang berarti hak dia. Udah selesai urusannya. Dan bertawakallah ikhwah. Tidak boleh terlalu menggantungkan nasib pada sesuatu gitu, pada orang. Seakan-akan sudah tidak laku ruko saya kalau saya nggak jual sama orang ini. Itu persepsi yang salah. Berdoa coba kepada Allah SWT, sujud, minta kepada Allah, ya Allah lakuin ruko saya. Laku itu. Ya, kadang-kadang kita tidak mau minta sama Allah hal-hal yang besar, ya, hal-hal yang kepepet atau kecil saja minta kepada Allah. Ini salah. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tidak boleh ada gharar ya, tidak boleh ada riba. Tadi utang yang berbunga. Kemudian tidak boleh ada manipulasi. Tidak boleh ada manipulasi, harus transparansi semua, tidak boleh ada ya ditipu, dikemas, rekayasa, semua tidak boleh. Nota yang palsu lah, bohong, usahanya nggak ada, fiktif semuanya, ini semua tidak boleh, itu kan? Tidak boleh ada unsur maisirnya, judinya, mengundi nasib di situ. Ya, ini tidak boleh sama sekali ada dalam muamalah. Allahu alam. Jika pohon yang buahnya jatuh ke tanah, kalau buah itu jatuh di dalam lokasi pagarnya pemilik pohon nggak boleh diambil. Tapi kalau jatuhnya di jalanan boleh diambil, nggak ada masalah. Karena dalam hadis dijelaskan kalau sesuatu pohon itu yang sudah keluar dari batas tanah seseorang maka itu sudah menjadi hak umum, nggak ada masalah itu, gitu kan? Kalau ayam tadi bertelur kembalikan kepada pemiliknya. Ya. Jadi kalau anda tahu ini ayamnya tetangga ini bertelur di rumah saya, bukan dibilang kesempatan pecahin langsung digoreng, gitu kan? Ya. Kembalikan, anda pasti tahu pemiliknya, kembalikan. Ya. Ustadz, berdosakah ketika kita berkomentar tentang seseorang? Ini sudah tadi. Kalau laki-laki hukumnya wajib untuk sholat di masjid. Lalu sholat apa yang dilakukan di rumah menjadi imam sholat berjamaah keluarga? Kebanyakan masyarakat kita memahami suami sebagai imam keluarga melakukan sholat di rumah untuk dapat mengimami istri dan anaknya. Bagaimana sebenarnya Ustaz?
Boleh suami menjadi imam buat istrinya dan anaknya di rumah. Siapa yang bilang tidak boleh? Tapi dia tidak usah tinggalkan sholat berjamaah di masjid. Itu kan dicontohkan oleh sahabat Nabi yang mulia Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu. Beliau selalu 5 waktu sholat itu sholat berjamaah sama Nabi di masjid. Setelah itu beliau kembali lagi ke sukunya jadi imam lagi. Nggak masalah itu, boleh. Gitu kan? Tapi sholat dia yang kedua sudah terhitung sunnah, bukan lagi sholat wajib. Itu dalil sahih riwayat Bukhari. Riwayat Bukhari yang lain berbunyi bahwasanya ada seorang sahabat masuk ke masjid sementara sudah selesai sholat berjamaah Nabi SAW lagi zikir. Ada seorang datang mau sholat sendiri, kata Nabi SAW, siapa yang bersedekah untuk saudaranya ini nih supaya enggak sholat sendiri. Abu Bakar berdiri mengatakan, saya Rasulullah. Maka berdirilah Abu Bakar sholat, tapi Abu Bakar sini sudah sholat sunnah. Kita lagi kalau sholat sunnah di masjid, lagi sholat ba'diyah ada orang datang, lalu dia tepuk pundak kita, biarin aja dia ikut, biarin dia niat jamaah, enggak ada masalah. Ya. Jadi jangan malah dikasih isyarat atau buru-buru sholat supaya dia nggak ikut berjamaah, nggak, biarin aja, nggak masalah, gitu kan. Sedangkan kita tidak lagi sholat saja boleh menemani dia, nggak ada masalah itu. Kalau ikhwah-ikhwah yang sudah faham dan akhwat sudah faham itu pasti kalau dia lagi mau sholat, ini sudah pada sholat ya, iya, temani saya dong, siapa yang mau bersedekah, nanti berdiri lagi temannya satu, nggak ada masalah itu. Sudah jadi hukum sunnah bagi dia, gitu kan. Jadi nggak ada masalah itu. Ustadz, ayah saya suka pergi ke dukun, semoga Allah kasih hidayah. Namun ketika diingatkan beliau sholat, saya coba untuk mengajak beliau untuk ruqyah syariah, beliau tidak percaya. Beliau sholat yang karena apa ini? Beliau sholat juga karena ingin mendoakan saya agar dapat menikah. Karena saya tidak mau untuk diajak pergi ke dukun. Apakah amal ibadah ayah saya diterima? Ayah saya suka membantu orang, Ustadz. Apa yang harus saya lakukan? Pertama doakan, itu kan, semoga Allah SWT berikan hidayah. Yang kedua, manusia itu subhanallah akan tunduk di depan wahyu, ilmu. Ya, kalau kita sampaikan sesuatu yang ilmiah kepada orang, orang akan bisa menerima itu. Hanya orang keras hati yang tidak bisa terima. Jadi coba jelaskan, datangkan dalil-dalil syar'i, penjelasan, gitu kan. Dan saya sarankan penanya ini beli buku. Ada pernah saya bawain contoh tuh kecil, membongkar praktik sihir dan perdukunan. Mungkin antara 10 sampai 15 ribu harganya kecil, dalamnya ada gambar-gambar, coba dikasih hadiah biar dibaca oleh beliau, gitu kan. Kalau beliau suka baca, kalau tidak suka baca, apalah kira-kira metode misalnya mendengarkan ceramah tentang dukun dan ini bahwa itu tidak boleh, di antaranya hadis Nabi SAW saja. Ya, dan ayah ini sama dengan suami ya, jadi tidak boleh menggunakan metode menghardik. Laki-laki itu selalu langsung egonya yang lebih besar. Ya, jadi makanya seperti menasihatin orang lain, ya kesannya atau bertanya sebagai tujuannya untuk menasihatin. Jadi kalau ayah begitu, misal kita katakan, ayah ada sebuah hadis menurut ayah bagaimana tuh? Misalnya hadis Nabi yang sahih riwayat Tirmidzi, yang kata Nabi SAW, siapa yang mendatangi dukun, peramal, penyamun, ya, kemudian bertanya padanya, belum percaya tidak diterima sholatnya 40 hari. Ini ada di buku ini ayah, nih hadisnya nih, menurut ayah bagaimana? Misal contoh, gitu kan? Atau saya dengar ceramah tadinya ada yang menyampaikan begini, menurut ayah bagaimana? Dengarin pendapatnya. Kalaupun dia spontan misalnya memang hatinya mau cari kebenaran, insya Allah dia akan terima. Tapi kalau enggak, paling tidak dia mungkin pada saat itu defense, dia menolak. Tapi insya Allah dia akan merenungi apa yang anda sampaikan, insya Allah. Jadi doakan lalu nasihatin. Ilmu akan mengubah seseorang dari keras menjadi lunak, dari kasar menjadi lembut, gitu kan? Jadi dari bodoh menjadi pintar, dari kafir menjadi beriman. Itu semua dengan ilmu. Anda hadir di majelis ta'lim begini mendengarkan ilmu itu akan menambah iman. Berjam-jam pun kita duduk, insya Allah kita akan terima, karena itu sesuatu yang oh iya manfaat ya, oh iya begini ya, kita dapat manfaat. Saya bingung dan sedih karena akhir-akhir ini pengemis yang biasa saya bawakan makanan sudah tidak ada lagi. Penyapu jalanan selewat saya kerja juga tidak ada. Kemudian saya salurkan ke anak-anak kurang mampu. Namun ternyata pada hari itu kebetulan anak-anak itu banyak yang tidak hadir pada kegiatan pendidikan informal rutin mereka, sehingga makanan yang saya bawa tidak habis. Apa yang salah dengan saya, Ustaz? Karena insya Allah uang yang saya gunakan bukan sesuatu yang diharamkan. Ya, ini termasuk tanda keimanan ya. Tinggal Anda pertahankan, insya Allah. Ini sangat positif. Dan saya sarankan kalau memang mereka tidak ada, atau mungkin pada saat kita sedang memberikan bantuan pada fakir miskin, coba tanya di mana alamatnya, ambil nomor HP-nya, ya kan? Nggak ada masalah, itu sangat positif. Mungkin sesekali kita bisa kunjungin, jenguk kalau dia lagi sakit, gitu kan? Dan itu banyak contoh dari para ulama, dari sahabat dan tabi'in, mereka biasa mendatangi rumah orang-orang miskin, gitu kan? Melihat keadaan mereka, mereka gembira kalau dikunjungin, dijenguk kalau sakit, dibantu langsung, mungkin bisa dibukain usaha. Ya itu mungkin akan
insya Allah akan menghilangkan kasus-kasus seperti ini. Dan Anda juga tidak usah sedih, insya Allah akan ada banyak orang-orang yang fakir gitu kan, yang bisa menerima apa yang Anda berikan. Misal Anda rutinkan menjadwalkan membantu sebuah rumah anak yatim, gitu kan? Itu sudah jelas yayasan sosial yang kita jadi donatur rutin tiap bulan. Saya kan pernah tawarkan teman-teman nih, banyak program kita di sini ya. Ada pernah menggali sumur di Jawa Tengah, ada penerbitan buku-buku doa yang kita bagi cuma-cuma. Kemarin pada saat kita beli kamera untuk web ini, berapa juta orang yang nonton ini. Berapa banyak pahala yang Anda dapatkan kemarin waktu kita beli kamera sekitar 40 juta berapa gitu kan. Sampai saya dihubungin sama teman-teman dari Prancis, dari kemarin ada dari Jerman, ada dari Australia, banyak tuh. Dari Hong Kong itu hampir semua TKW kita nonton acara ceramah kita nih. Mereka download, mereka ikutin, mereka masuk di grup WhatsApp saya bertanya. Itu Masya Allah gitu. Berapa banyak pahala yang didapatkan gitu. Anda bisa jadi donatur rutinnya gitu kan. Bisa jadi rutin untuk membiayai misalnya web ini, ayo kita tingkatkan ke masalah tingkat ke TV, ke apa kan bisa saja. Atau Anda datangi rumah anak yatim khusus, pegang di situ berapa sih? Di sini anak yatim 200 orang. Berapa yang dibutuhin beras? Oh 5 kalung, satu karung 25 kilo. Baik, sudah saya pegang satu karung dia tiap bulan rutin transfer uangnya atau berikan beras. Kan bisa begitu ya, sehingga tempatnya itu jelas, tidak seperti tadi kasus ini orang yang tidak jelas, mungkin dia sudah meninggal, mungkin dia pindah tempat, maka kita tidak tahu. Ini solusi dari saya. Kalau saya sholat ba'diyah atau qobliyah duhur dilakukan hanya 2 rakaat, apa hukumnya? Enggak ada masalah, sunnah, boleh-boleh saja gitu kan. Tapi sayang, kenapa enggak sholat 4 rakaat sebelum, padahal itu sunnah rawatib ya. Ba'diyah duhur memang 2 rakaat, tapi qobliyahnya 4 rakaat. Kalau jarak antara azan dan iqamah hanya sebentar, tidak memungkinkan untuk sholat 4 rakaat, bagaimana Ustaz? Saya sarankan begini, saran saya ya, kalau saya biasa kerjakan, sholat sunnah yang 4 rakaat itu kan boleh dikerjakan 4 rakaat langsung. Sebagaimana bolehnya mengerjakan sholat malam, sholat tarawih itu 4 rakaat kan, bisa 2 rakaat, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, bisa 4 rakaat salam, 4 rakaat salam gitu kan. Witirnya bisa 2 salam, 1 rakaat lagi ditambah, atau 3 rakaat sekaligus, cuma syaratnya 1, tidak pakai tahiyat pertama, itu saja. Nah kalau Anda masuk masjid, Anda khawatir nih, kira-kira nanti keburu nggak 4 rakaat ya. Niat dari awal 4 rakaat. Pada saat kita lagi rakaat ketiga, iqamah, udah berhentiin aja sholatnya, nggak ada masalah. Ya, karena memang tidak boleh, kata Nabi SAW, tidak ada lagi sholat sunnah dengan iqamah sholat wajib. Tidak boleh lagi kan gitu. Jadi Anda batalin saja, tiba-tiba batalin sudah masuk di shaf, Anda sudah dapat pahala 4 rakaat. Kan gitu. Ada solusi lain, kalau misalnya kita baru niat mau sholat 4 rakaat sebelum duhur, lalu sudah 2 rakaat salam, 2 rakaat belum dikerjain, sudah iqamah. Bagaimana caranya? Kerjakan ba'diyah. Ya, gabungkan dengan ba'diyah atau kerjakan sebelum ba'diyah. Gitu kan. Nabi SAW pernah mengerjakan ba'diyah duhur itu setelah sholat asar. Para sahabat bingung, dalam hadis Bukhari itu Nabi SAW begitu salam berdiri, habis asar nih, berdiri sholat sunnah. Sahabat gak ada yang berdiri, bingung ada apa nih. Setelah salam, kata para sahabat, ya Rasulullah, turunkah wahyu mengubah hukum sekarang? Kata Nabi SAW, tidak. Ya, ini sholat sunnah ba'diyah duhur saya yang tadi saya lupa kerjakan, atau saya belum kerjakan karena saya tersibukkan dengan satu kaum yang bertanya kepada saya dan meminta bantuan. Berarti di sini Nabi SAW tahu, atau ada yang mengatakan juga lupa, kan gitu. Ya, beliau kemudian kerjakan di ba'diyah asar, jadi boleh saja. Apakah boleh menggunakan perawatan anti angin? Apa ini? Anti agin, anti penuaan, menghilangkan keriput-keriput, karena mengecat rambut dengan warna hitam saja tidak diperbolehkan. Boleh saja, nggak ada masalah. Itu kan, tidak ada sesuatu yang haram di situ. Yang tidak boleh kalau mengubah ciptaan Allah. Ada jerawat dihilangkan, boleh saja. Giginya nggak rata dirapiin, nggak ada masalah. Karena itu merapikan, membersihkan, merawat kan boleh. Itu namanya merawat ya. Memang kata ulama merawat tubuh ini dianjurkan. Rapi rambut. Nabi SAW menganjurkan di hari Jumat apa? Mandi yang bersih, pakai minyak wangi, menyisir rambut, pakai baju yang bersih. Karena itu semua dianjurkan dalam Islam. Disuruh potong kuku, disuruh cukur bulu ketiak, perawatan diri. Nabi SAW meletakkan wangi-wangian di tubuh beliau dari batang leher beliau sampai ke kaki beliau, ya, seperti serbuk dari negeri Syam yang beliau suruh istri beliau SAW untuk taruh, dan beliau kecuali kemaluan beliau letakkan sendiri SAW. Jadi boleh saja menurut saya, Allah alam. Yang tidak boleh itu kalau mengubah, nggak ada apa-apa diubah, operasi plastik sampai dibentolin, sampai di apa, sampai ini, yang tidak boleh, yang aneh-aneh saja gitu kan. Jadi nggak perlu semua itu. Lagian tidak ada masalah kok sebenarnya.
masalah orang bilang saya jelek atau saya gagah atau saya cantik itu persepsi kok. Gak usah khawatir, semua makhluknya Allah, gitu kan? Ikan ada yang jelek, ada yang gagah, ikannya ada yang bagus, hidup sama-sama di laut nggak apa-apa, gitu kan? Kenapa anda mesti takut? Percaya diri aja jalan, insya Allah kita makhluknya Allah kok. Ya, sejelek-jeleknya tetap akan ada jodohnya, gitu kan? Asal mau menikah. Kalau dia rewel yang jadi masalah nih. Ya. Apa hukumnya menggunakan cat kuku ketika sholat? Apakah sah? Kalau cat kuku ini sebaiknya dijauhi ya, sebaiknya dijauhi catnya ya. Tapi kalau menggunakan henna itu lebih cenderung masih bisa ditembusin air, Allahu alam. Tapi kalau cat kuku itu umumnya memang dia tebal sehingga tidak membuat ada air yang bisa meresap. Dan ini juga dikatakan oleh para ulama dibolehkan digunakan pun kalau mewarnai kuku itu kalau untuk menghias ya, untuk keluarga, untuk istri, untuk suami maksudnya ya. Jadi tidak boleh di tempat umum. Kalau dia menggunakan merah di kukunya atau warna yang lain, kalau henna itu kecoklat-coklatan biasanya untuk memperindah tangan wanita sehingga kalau kukunya berwarna, kulitnya akan kelihatan lebih terang gitu kan, lebih putih ya kalau memang dia putih atau lebih cerah. Dan ini dibolehkan tapi di depan suami. Kalau di tempat umum, kalau dia sudah pakai henna begini dianjurkan pakai kaos tangan. Jadi karena menjadi fitnah. Kapan menjadi fitnah maka dianjurkan untuk menutupnya. Bolehkah dalam Islam bekerja di bank? Sudah tadi. Kenapa semua banyak tanya bank ini? Berhenti aja dari bank ini. Apakah hidayah itu? Apa yang akan dirasakan oleh orang yang mendapatkan hidayah? Terima kasih banyak Pak Ustaz. Hidayah itu petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Contoh kecil yang Anda hadir sekarang di sini. Kalau ada yang saya sampaikan dari sekian banyak pertanyaan tadi Anda rasakan mendapatkan petunjuk, oh begitu ya hukumnya. Oh begini ya. Oh saya harus hati-hati ya. Itu hidayah namanya. Allah berikan petunjuk. Sebagian ulama mendefinisikan adalah ilham yang Allah masukkan ke dalam hati manusia karena mengikuti panduan wahyu. Itu namanya hidayah. Ya, ilham yang Allah masukkan dalam hati manusia karena mengikuti panduan wahyu. Itu namanya hidayah. Yang dirasakan adalah perubahan. Dia akan rasakan perubahan. Dia akan merasa lebih dekat dengan Allah, lebih tahu, lebih faham, lebih hati-hati. Penampilannya akan lebih keislami, perkataannya akan dijaga dan seterusnya. Pada saat kita yakin jika Islam itu adalah agama yang paling baik dan benar, dan pada saat kita memutuskan untuk pindah agama ke Islam dan ibu kita tidak merestui perbedaan tersebut, apa yang harus kita lakukan? Karena yang diajarkan Islam adalah dosa besar jika kita melawan orang tua, ya, apalagi ibu yang melahirkan kita sendiri. Sudah saya bahasakan tadi, kaidahnya adalah la ta'ata li makhlukin fi maksiyati khaliq. Nabi SAW mengatakan tidak boleh patuh kepada makhluk pada hal yang berbau maksiat pada sang pencipta. Orang tua itu yang mewajibkan kita patuh padanya adalah Allah, gitu kan? Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak membolehkan kita patuh pada makhluk itu kalau berbau maksiat padanya. Tidak boleh. Tadi saya sudah kasih contoh, muslimah pakai jilbab, ibunya bilang kamu harus buka, nggak boleh dipatuhi. Orang tua kita non muslim, kita mau masuk Islam, itu kan kebenaran. Itu tidak ada hubungannya dengan orang tua kita ngikutin, gitu kan? Kita mau sholat dilarang, tidak boleh kita patuh. Tapi kita tetap berbuat baik sama beliau pada hal-hal yang memang diperintahkan dalam agama. Siapin makanannya, siapin bajunya, bersihin kebutuhannya, bersihin tempat tidurnya, ya penuhi kebutuhan bulanannya, itu silakan, itu tidak ada masalah pada hal-hal yang dibolehkan. Jika dalam sholat jamaah setelah selesai kita tidak mendahului atau mengalami sebelah kita dengan apa ini maksudnya? Tidak mendahului atau mengalami sebelah kita dengan tujuan memberitahukan bahwasanya hal tersebut tidak ada contohnya dan bisa termasuk perkara bidah. Apakah hal tersebut lebih baik atau salaman saja untuk mendahulukan ukhuwah? Bagaimana hal tersebut? Oh, masalah salaman ya, boleh saja. Kalau dia ulurkan tangan, Anda salaman saja, nggak ada masalah, nggak usah tolak, gitu kan? Dengan niat memang ini orang cuma mau salaman umum, jangan dihubungkan dengan paket sholat, walaupun dia niat begitu. Dan lebih afdal Anda nasihatin, karena memang ini ingkar mungkar ya. Sampaikan mohon maaf sambil salaman. Sudah tahu belum Pak? Sudah tahu belum Bu? Ini dalam Islam tidak pernah ada contohnya salaman Nabi sholat gitu. Dia bisa bahasakan. Kalau takut dia tersinggung berdoa ya Allah berikan hidayah, gitu kan? Itu minimal ingkar mungkar. Tapi kalau dia selalu terlanjur ulurkan tangan jangan ditolak. Nggak ada masalah. Apakah diperbolehkan mengkhususkan memperlama sujud hanya di sujud terakhir? Bukankah perintah memperlama sujud adalah dari awal? Ya, dari awal sebenarnya. Tidak ada khusus yang terakhir. Karena kata Nabi SAW, kalau kalian ruku agungkan Allah, kalau kalian sujud perbanyak doa, karena sangat jarang doa ditolak pada saat sujud.
Sudah sedekah solat. Apa ini? Pada kisah Abu Bakar yang apa ini? Disuruh Rasulullah SAW menemani sahabat jamaah ketika datang terlambat. Apakah diperbolehkan menjadi imam? Boleh, nggak ada masalah. Kalau memang dia adalah orang yang baik. Makanya Muadz bin Jabal sholat bersama Nabi SAW berjamaah, lalu beliau jadi imam di kaumnya. Tadi saya kasih contoh suami jadi imam buat istri anaknya, boleh saja. Kalau memang dia orang yang paling layak untuk jadi imam. Apakah boleh untuk sholat subuh? Bukankah tidak ada sholat setelah subuh sampai syuruk? Nggak ada masalah. Ya, itu kan jadi begini, hal-hal yang dilarang berlaku hukumnya sampai ada yang membolehkannya, gitu kan? Jadi kalau ada satu dalil yang membolehkan pengecualian maka boleh. Misal habis subuh sampai terbit matahari nggak boleh sholat sunnah kan? Tapi ada hadis yang berbunyi misalnya janganlah seorang dari kalian masuk ke masjid kemudian dia duduk kecuali sudah sholat 2 rakaat. Ini nggak kenal waktu. Berarti tahiyat masjid di sini dikecualikan. Nggak boleh masuk subuh kemudian langsung duduk di masjid, gitu kan? Kita harus sholat dulu, sholat sunnah, sholat jenazah, sholat wudhu. Ini semua tidak ada batas waktu. Pengecualian dari hal-hal waktu-waktu yang dilarang. Jadi kalau dikecualikan itu tidak ada masalah. Apakah tetap mendapat pahala sholat Jumat ketika imam sudah naik mimbar? Kita masih berjalan ke masjid. Dapat sholatnya, pahala sholat Jumatnya. Tapi pahala sedekah seperti bersedekah dengan unta, dengan sapi, dengan kambing, dengan ayam, dengan telur itu tidak ada. Yang kata Nabi SAW, siapa yang datang di awal waktu pahalanya seperti bersedekah dengan unta, di waktu kedua seperti sama sapi, waktu ketiga seperti bersedekah dengan kambing, waktu keempat dengan ayam, waktu kelima telur, sampai khatib naik atau imam naik di atas mimbar. Kalau sudah naik, malaikat tutup bukunya dan mendengarkan khutbah. Artinya pahala sedekah yang seperti ini hilang. Tapi sholat Jumat dapat, tidak ada masalah. Dan ulama sudah sepakat mengatakan sampai orang itu mendapatkan ruku di rakaat pertama. Maaf, ruku di rakaat kedua. Ini juga perlu saya luruskan, mungkin saya pernah keliru sebutkan ya. Jadi kalau memang di ceramah saya yang lalu saya katakan di rakaat pertama keliru, itu di rakaat kedua. Ruku di rakaat kedua Jumat, kalau ada seseorang datang rakaat kedua imamnya. Selama imam masih ruku, lalu dia datang ruku, dia dapat Jumat. Tapi kalau dia imamnya sudah berdiri dari rakaat kedua ya, ruku rakaat kedua, sami Allah liman hamidah, dia baru datang mau ikut, niatnya sholat duhur, bukan lagi Jumat, karena dia sudah tidak mendapatkan 1 rakaat pun dari Jumat itu. Ini kan jadi jelas. Saat sholat Jumat tidak ada qobliyah Jumat. Apakah ada ba'diyah Jumat? Ada, ba'diyah Jumat ada 4 rakaat. Hadis Nabi SAW menjelaskan masalah tersebut. Kalau qobliyah itu memang ada disebutkan berhubungan dengan masalah apa? Qobliyah itu tahiyat masjid. Bukan dikatakan qobliyah ya, tapi tahiyat masjid. Cuma ba'diyah Jumat ada, ba'diyah Jumat ada. Allahu a'lam. Jadi ini pertanyaan yang lain insyaallah saya akan jawab di pertemuan akan datang. Mudah-mudahan Allah mudahkan. Dan mungkin Rabu akan datang itu pertemuan kita akan ada, tapi Rabu setelahnya itu tidak ada. Saya bimbing umroh soalnya dari tanggal 25 insyaallah Desember sampai tanggal 4 Januari baru saya balik. Jadi Rabu nanti itu, Rabu depan ada, tapi Rabu setelahnya enggak ada. Jadi mungkin diliburkan. Tapi kalau teman-teman tetap mau hadir, nanti saya akan datangkan penggantinya insyaallah. Mungkin ada teman-teman ustadz-ustadz saya yang bisa teman-teman yang saya bisa panggil untuk menggantikan. Mungkin sampai situ dulu Bapak Ibu sekalian. Kalau ada benar dari Allah, kalau salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.